Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua episode terbaru. Bagi yang baru menonton series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kalian bisa cek di playlist atau link yang sudah kita sediakan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Saat ini Muchen masihlah berada di kediaman dari tetua Lingxi, sambil terus memperhatikan lukisan dari ibunya. Muchen memberitahu kalau ia pernah berjanji kepada ayahnya, kalau dia ini pasti dapat menemukan ibunya. Baik Lingxi maupun Muchen teruslah memperhatikan lukisan tersebut. Sedangkan di alun-alun, para murid yang sedang santuy seketika saja dibuat terkejut dengan bunyi lonceng darah. Ini semua membuat perhatian tertuju kepada lonceng darah. Bahkan hal itu bisa dilihat langsung dari tempat Lingxi. Sangatlah wajar mereka terkejut karena lonceng darah hanya dimiliki oleh 10 besar murid di daftar langit. Muchen menyadari ada hal yang tidak beres, jadi dia pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan di tempat ketua sekte, mereka tahu kalau Shen Changsheng dan juga Li Xuantong tengah dalam masalah. Berdasarkan informasi terakhir yang mereka dapatkan, Molongji itu sudah bekerjasama dengan beberapa orang kuat di daftar buron, yang membuat kedua muridnya itu harus terkurung di dalam lembah kabut. Mereka penasaran bagaimana bisa Molongji berhubungan dengan daftar buron. Sepertinya Istana Longmo telah melakukan pergerakan tanpa diketahui oleh mereka. Ketua sekte yakin betul kalau kedua muridnya hanya dijadikan sebagai murid untuk dapat menangkap ikan lebih besar. Jadi Molongji hanya ingin mereka melakukan pergerakan. Walaupun mereka sadar ini adalah sebuah jebakan, namun tetap saja mereka harus memberikan bantuan. Sayang sekali para tetua tidak dapat bergerak sebab mereka pernah memiliki kesepakatan dengan Istana Longmo. Kalau kedua belah pihak tidak boleh mengutus tetua untuk ikut campur dalam pertarungan generasi muda. Jika Akademi Beijing melanggar lebih dahulu perjanjian, maka Istana Longmo akan mengambil kesempatan itu untuk menyerang balik. Tetua ini kesal karena bagaimanapun Shen Changsheng dan Li Xuantong harus segera diselamatkan karena mereka tengah dalam bahaya. Ketua Akademi akan menyerahkan hal ini kepada Aula Hukuman. Tapi mereka itu akan tetap mengutus para generasi muda dalam misi tersebut. Jika Ketua Akademi bertindak gegabah, dia akan membuat masalah menjadi lebih besar. Para tetua paham, selain itu 3 jenderal besar Aula Hukuman juga tengah berada di dalam Akademi Beijing. Jadi seharusnya kemampuan mereka sudah lebih daripada cukup. Namun yang menjadi masalah, Molongji membawa anggota di daftar buron. Jika hanya mengandalkan Aula Hukuman, mungkin ini tidaklah cukup. Ketua Akademi sudah tahu, jadi dia akan mengutus para murid lainnya karena ini adalah kesempatan bagus untuk melihat kemampuan mereka. Moyu harus menjalankan tugas ini dengan baik karena mereka harus membawa Shen Changsheng dan Li Xuantong kembali. Berhubung Istana Longmo hendak bermain bersama mereka, maka Ketua Akademi mengutus para murid muda untuk bermain bersama mereka dan memperlihatkan siapa yang lebih unggul. Di sisi luar, para murid tengah berkumpul, begitu pula dengan Muchen yang baru saja tiba. Di sini Suner hendak memberitahu Muchen tentang apa yang dirinya lihat dari Loli. Baginya, Muchen mungkin terlalu dekat dengan Lingxi, yang membuat Loli memiliki orang lain yang sangat dia rindukan. Muchen tentu saja bingung dan sesaat kemudian Loli pun datang. Suner tidaklah ingin mereka bertengkar, jadi dia akan mencoba untuk menjelaskan. Ia tahu kalau Loli ingin membuat Muchen kesal karena melihat kedekatannya dengan Lingxi, tapi ia yakin Muchen tidak akan pernah meninggalkan Loli. Muchen hanya memberitahu Lingxi dan tubuhnya saja yang mana ini membuat Loli kebingungan, sedangkan Suner memilih pergi karena sulit untuk membantu Muchen. Sementara Muchen menjelaskan kalau Lingxi adalah gurunya dan dia itu tertarik pada pagoda agung di dalam tubuhnya. Ini berkaitan dengan ingatannya yang hilang sebab Lingxi itu sepertinya mengenali ayah ibunya. Setelah menjelaskan semua itu, Muchen tahu apakah selain dirinya, Loli memiliki siapa yang dia rindukan. Loli hanya tertawa karena yang dia hubungi adalah seorang gadis dan merupakan teman baiknya. Sepertinya Suner telah salah paham. Tetua Moyo keluar dan memberitahu mengenai apa yang sedang terjadi kepada Shen Changsheng dan Li Xuantong. Jadi karena mereka berada dalam bahaya, jadi untuk sementara Muchen akan bergabung dengan Aula Hukuman.
agar dia itu bisa menjalankan misi penyelamatan. Lin Chen akan menunjukkan selanjutnya kepada Mu Yun. Kali ini tentu saja mengejutkan mereka, sedangkan Loli hendak ikut pergi. Totomoyu mengizinkannya. Tidak ia saja, namun rekan-rekan Mu Chen lainnya juga ingin ikut. Karena bagaimanapun sebagai sesama murid mereka harus saling membantu. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah misinya yang sangat bahaya. Jadi Susun saja yang boleh ikut bersama Mu Chen dan yang lainnya. Mereka pun diminta untuk segera pergi ke aula hukuman. Li Xuantong 有危难，我会告诉你。是，主力。是营救同门，义不容辞。与林真他们会合。 Sementara kedua saudara ini sadar kalau kemampuan mereka tidaklah begitu hebat hingga ditolak untuk ikut bergabung. Tapi kakaknya meminta agar mereka tidaklah menyerah sebab dengan menjadi lebih kuat saja mereka bisa membantu sesama. Berpindah ke sisi lain, berdasarkan pesan terakhir yang dikirim oleh Shen Changsen, Molongji itu telah bekerjasama dengan beberapa orang kuat dari daftar buron Baichang. Sepertinya mereka itu sudah siap dari awal. Walaupun begitu, mereka tidaklah boleh takut kepadanya. Mu Chen masihlah memiliki dendam kepada Molongji. Sedangkan Loli meminta Mu Chen untuk tidak perlu khawatir karena Li Xuantong dan Chen Changsen bukanlah orang biasa. Mereka pasti masihlah bisa bertahan. Mu Chen meminta Loli untuk tinggal saja karena ini sangatlah berbahaya. Namun Loli tidaklah sudi dan akan tetap berada di sisi Mu Chen. Sesaat kemudian sebuah formasi pun muncul dan mengejutkan semua orang, di mana itu merupakan kedatangan dari Tetua Lingxi. Kedatangannya membuat perhatian tertuju kepadanya. Karena bagaimanapun Lingxi merupakan sosok yang benar-benar cantik. Mereka pun memberikan hormat kepadanya. Bisa dikatakan ini adalah momen langka bagi para murid. Pasalnya sudah bertahun-tahun mereka tidak pernah melihatnya keluar dari hutan bambu. Tujuan Lingxi kemari adalah untuk memberikan matriks spiritual tingkat 5 yang ia gambar sendiri. Terdapat sihir pemecah formasi dan kekuatan sihir kuat di dalamnya. Mu Chen dengan senang hati menerima hal itu. Sementara senior Mu Chen tengah memperhatikan kejadian itu karena tidaklah mungkin Tetua Lingxi bersikap seperti ini. Karena hal itu cukup aneh bagi mereka. Jadi kemungkinan di antara Lingxi dan Mu Chen pasti memiliki sebuah hubungan. Apalagi Mu Chen itu memiliki penampilan yang tak biasa. Lingxi pun memintanya untuk berhati-hati. Setelah semua itu dirinya pun pergi. Perhatian tentu saja tidak bisa lepas dari diri Mu Chen. 谢谢灵犀姐。哇，牧尘的确美丽。 Sedangkan Loli akhirnya bisa melihat Lingxi dan sepertinya dia itu agak cemburu. Di sini Lin Chen mengajak mereka untuk segera melakukan keberangkatan. Siang berpindah ke sisi lain di mana mereka tengah membahas hal yang dibicarakan sebelumnya. Bagi pria ini, racun itu hanya digunakan sebagai umpan saja. Mereka tidaklah boleh meremehkan para daftar buron, karena mereka berisikan orang-orang licik dan serakah. Mereka bertarung dengan jiwa karena dam gitulah baru bisa meninggalkan nama di dataran Baichang. Saat ini dia hanya melihat mereka saling membantu di dalam permainannya. Sedangkan Raja Racun akan dipersilakan untuk memburu masa depan dari Baichang. Kembali ke sisi Mu Chen, mereka tahu kalau bala bantuan yang dikumpulkan oleh Molongji adalah peringkat 10 besar dalam daftar buron. Jadi masing-masing dari mereka bukanlah orang sembarangan. Pria bernama Ciu sangatlah berani dan peka, mesum dan haus darah. Peringkat ke-7 dalam daftar buron. Senjata rahasia yang dia miliki mampu membantunya dalam menghabisi banyak murid wanita Akademi Baichang. Selanjutnya ada Mo Jiang, pemarah dan pecemburuan. Ia sangatlah suka membalas dendam, peringkat 8 dan juga kekasih dari Ciu. Dan kemampuan pedangnya dia bisa menyerang dari jarak jauh maupun bertarung jarak dekat. Jika bertemu wanita yang lebih cantik dari dirinya, maka Mo Jiang pasti menghabisinya. Ada juga Teng Long, di balik topeng besinya dia itu memiliki penampilan yang kaku. Peringkat 6 dalam daftar buron. Otaknya memang tidak pintar namun memiliki kemampuan komprehensi yang cukup hebat. Membawa kapak besar bernama Gui Xiong dan dia sangatlah arogan dan menempati peringkat 8. Di antara semua orang dialah yang paling ambisius. Ia tidak ingin kalah dan tidak ingin diatur. Ada Mugu bernyali kecil dan takut masalah. Walaupun begitu dia berada di peringkat ketiga. Ia sangatlah mahir dalam pisau tulang dan juga serangan diam-diam dan pengendalian. Di saat mereka hendak sparring, Hu Jia menghentikan mereka dengan mudah. Ia sangatlah pintar dalam hal strategi, keras kepala namun hebat.
Ia adalah master matriks formasi karena pandai menata dan menyusun matriksnya. Ia juga adalah lawan yang paling sulit untuk bisa dihadapi. Dan tentu saja ada Molongji yang merupakan ketua dari kelompok gila itu. Dia sangatlah ambisius. 胆大敏锐，好色生，力气最大，甚胆小怕事，悬赏自负，手野心十足。 Sedangkan untuk Baicheng sendiri, pengintainya sudah tahu Muchen ikut dalam penyelamatan ini. Berhubung dia sudah kemari, jadi istana Longmo harus merebut kembali pilar iblis Dasumi dan juga penembusan dosa dari Molongji karena telah gagal di misi sebelumnya. Jika Molongji kembali gagal, maka dia menjamin dia itu tidak akan pernah kembali. Pria ini serta tenang karena racunnya sudah disiapkan. Siapa yang bisa menjadi raja racun masihlah belum dapat diketahui. Kembali kepada Muchen, di mana bagian dalam wilayah itu adalah lembah kabut. Kabut sihir sering muncul sepanjang tahun. Begitu masuk, indera perasa akan menurun. Walaupun orang-orang itu telah menyusun penyergapan di lembah kabut, tapi untung saja lembah ini bisa dimanfaatkan untuk bersembunyi. Lin Zhan meminta mereka berhati-hati. Pasalnya, ini merupakan misi yang berbahaya. Tapi sebagai sesama murid dari Akademi Baicheng, mereka tidak akan takut dan akan melakukan perjuangan demi menyelamatkan rekan-rekannya. Perlahan-lahan pasti Muchen bersama yang lainnya mulai melakukan perjalanan. Sesuai dengan namanya, kabut ini sangat tebal dan memang adalah penghalang alami yang tersembunyi. Tapi posisi ini juga mudah untuk disergap. Jadi Muchen meminta Loli untuk selalu berada di dekatnya. Jika ada sesuatu yang berbahaya, maka Loli tidak boleh menjauh darinya. Sesaat kemudian, sebuah serangan langsung saja diarahkan kepada mereka, yang mana itu merupakan formasi sihir. Mereka sadar kalau nada musik barusan adalah pengaktif formasi. Mereka mencoba untuk kabur, tapi sepertinya itu sudah terlambat. Pasalnya, sebuah serangan telah mengenai mereka. Hujia memberitahu kalau rencananya berhasil. Molongji bersama yang lainnya pun akan segera melakukan penyerangan. 的确是躲藏了天然屏障。 不好，这形势是崔振的。 Muchen dapat merasakan kehadiran dari orang-orang itu. Sepertinya semua orang telah dikirim ke berbagai tempat di lembah kabut. Formasi sebelumnya merupakan formasi kehampaan, cara terbaik dalam memisahkan mereka. Loli sadar betul mereka ingin dihancurkan satu persatu. Muchen merasa ini jauh lebih mengerikan lagi. Karena di seluruh lembah kabut ini, Muchen merasakan ada begitu banyak formasi sihir yang belum diaktifkan. Berhubung ini adalah satu kesatuan, jadi kemungkinan besar formasi itu merupakan ulah Hujia. Apa yang Muchen katakan benar adanya. Tanpa berlama-lama, dia pun segera memulai rencananya. Terlebih lagi, Hujia sudah menahan mereka. Susuan bersama pasukannya tengah mencari yang lain. Tapi mereka tidaklah sengaja menginjak formasi Hujia, yang membuat mereka dalam masalah karena harus terkena sebuah serangan dari formasi tersebut. Susuan mencoba untuk membantu para murid lainnya, tapi serangan ini terlalu banyak. Alhasil banyak dari mereka yang tertangkap dan kekuatan mereka pun mulai dihisap. Sementara itu, Susuan akhirnya telah tertangkap juga. Kekuatannya mulai dihisap oleh formasi itu yang sepertinya ini akan membuatnya dalam bahaya. Ternyata ini dilakukan demi bisa memperkuat formasi dengan cara melemahkan musuh. Sementara sisanya akan Hujia serahkan kepada rekan-rekannya. Sebab pertarungan di lembah kabut tidak akan bisa dihindari lagi. Sementara Molongji tidak ingin ikut karena baginya pertarungan ini terlalu mudah untuk dia menangkan. Berpindah kepada Muchen dan Loli. Ia merasa ada yang tidak beres karena penyelamatan kali ini sepertinya ada yang mengendalikan dari arah belakang. Ini bukan sekedar firasat saja, karena berdasarkan formasi Hujia, maka meskipun lemah di lembah kabut, maka seharusnya mereka bisa menemukan Cheng Sangsen dan Li Xuantong di mana. Muchen yakin betul kedua seniornya itu hanyalah umpan saja demi bisa memancing mereka kemari. Jika pelakunya memang adalah Istana Longmo, maka tujuannya jelas yakni melemahkan kekuatan akademi. Tapi entah kenapa cara ini sepertinya tidak sesuai dengan gaya dari Istana Longmo. Di tengah semua itu, sebuah serangan langsung saja tertuju kepadanya. Namun Muchen berhasil dan mudah membawa Loli menghindarinya. Serangan ini tentu tidak bukan berasal dari Ciyu dan Mo Jiang.
Karena lawannya adalah level Huatian, membuat mereka yakin kalau pria di depan sana adalah Mu Chen. Tidak hanya mereka saja yang mengenalinya, namun Mu Chen juga mengenali mereka. Mu Jiang saatlah tertarik kepada Mu Chen, jadi dialah yang akan melawannya. Serangan langsung saja dia berikan, di mana Mu Chen menyambutnya dengan tangan kosong saja. Mu Jiang terlalu meremehkan Mu Chen sebab senjatanya dapat dihancurkan dengan tinjunya. Sementara itu, Loli harus berhadapan dengan Ciyu. Ia tidak akan membiarkannya membantu Mu Chen. Mu Jiang tahu Mu Chen adalah tipe pemarah dan itu sangatlah menggodanya. Pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Begitu pula dengan Loli, yang mana dia ini sempat mengganggu pertarungan tersebut. Ciyu yang adalah pria cabul sangatlah bersemangat dalam melukai Loli. Tapi seluruh serangan yang dia lakukan bisa dengan mudah diatasi. Atas sikap yang dia tunjukkan membuat Ciyu semakin bersemangat untuk bisa menyentuhnya. Ia akan melayani setiap inci dari tubuh Loli. Mu Chen menyarankan ia untuk menghancurkan kedua lengan Ciyu. Bagi Mu Jiang, mereka ini terlalu percaya diri padahal hanya berada di level Huatian. Namun sudah berani mengatakan ingin memberikan pelajaran kepada mereka. Di sini Mu Chen teruslah memberikan tekanan kepadanya sampai-sampai Mu Jiang tidaklah mampu memberikan perlawanan balik kepadanya. Serangan ini bisa dirinya tahan namun terlempar ke sisi Loli. Ia segera memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa memberikan serangan balik hingga membuatnya terpental. Merasa diremehkan membuat Ciyu merasa kesal dan langsung saja menggunakan teknik andalannya, yakni serangan naga merah. Para naga pun keluar dan melakukan pengepungan kepada Loli, supaya seluruh serangan ini tak bisa dia hindari. Rencana Ciyu berjalan dengan lancar karena Loli sempat kesulitan. Tapi terlihat kalau perlahan-lahan dia itu mulai bisa menghancurkan para naga. Sementara itu Mu Chen kembali menahan Mu Jiang. Mu Chen meremehkannya karena hanya ini saja yang dia miliki. Ternyata alasan Mu Jiang tidak serius sebab mengikuti perintah dari Molongji karena tidak boleh menghabisi Mu Chen. Namun karena sudah seperti ini, ia tidak ingin bermain-main lagi. Ledakan kekuatan pun terjadi dan muncullah awan merah besar di atasnya, di mana itu merupakan teknik andalan miliknya, yakni puluhan ribu tombak. Mu Chen akan menghadapi serangan tersebut dengan kitab 4 konstelasi. Bentrok antara dua serangan itu pun telah terjadi yang mengakibatkan berbagai ledakan juga terus terjadi. Tapi terlihat kalau serangan Mu Jiang dan Mu Chen ini berimbang. Tapi bagi Mu Jiang ini adalah akhir dari hidup Mu Chen. Hingga seketika dia dibuat terkejut karena Mu Chen masihlah hidup dan memberikan penyerangan lagi kepadanya. Mu Jiang mulai sadar kalau Mu Chen bukanlah lawan sembarangan. Tapi Mu Chen tidak niatan untuk membiarkannya kabur. Karena jika ia membiarkannya maka akan sulit bagi Mu Chen menjelaskannya kepada Loli. Tinju petir Mu Chen langsung saja menghantam Mu Jiang dan membuat ia terpental. Selain itu, senjata Mu Jiang juga langsung dia kembalikan kepadanya. Ini telah menahan pergerakannya. Bagi Mu Chen, gadis ini seolah pantas menerima semua itu. Mu Jiang pun meminta Ciyu untuk segera pergi, tapi Loli tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Naga kepala merah sudah berhasil dirinya basmi, dan sekarang adalah giliran Ciyu merasakan serangan pamungkas miliknya. Berbagai tebasan telah Loli lakukan, di mana ini tidaklah mampu diatasi oleh Ciyu. Hingga pada akhirnya dia pun telah berhasil dikalahkan. Sementara itu di sisi lain, senior Mu Chen berencana untuk melakukan pengejaran kepada pria ini. Namun ternyata semua itu hanyalah sebuah jebakan saja agar bisa masuk ke dalam susunan formasi. Di saat pria ini hendak menyerangnya, rekan-rekannya pun datang untuk membantu, yang mengakibatkan Muge melarikan diri. Mereka tidak akan mengejarnya karena harus mencari Zhao Qingsheng dulu. Sedangkan Mu Chen tahu kekuatan dari para seniornya telah dilemahkan, karena Wu Jie itu hendak membentuk formasi dengan manusia. Ia tidak berencana untuk menghabisi mereka. Mu Chen yakin ini bukanlah hasil yang mereka inginkan. Ciyu yakin tidak ada satupun dari mereka yang bisa kabur. Mu Chen penasaran mengapa Molongji ingin dia hidup-hidup. Selain itu mereka sepertinya tahu di manakah Li Xuantong dan Chen Xiangsheng berada. Ciyu bisa saja memberitahunya selama gadis cantik ini diberikan kepadanya. Mu Chen langsung menghabisinya agar dia itu bisa diam.
Sementara ia memberikan pertanyaan yang sama kepada Mo Jiang. Di manakah kedua seniornya itu? Di sisi lain, Zhao Qingshan tengah berhadapan dengan dua lawan sekaligus. Sejauh ini dia itu masihlah dapat melindungi diri dengan baik, hingga sesaat kemudian rekan-rekannya datang untuk membantu, di mana kini posisi mulai berbalik arah menjadi 3 lawan 2. Hu Jia sepertinya sudah tahu apa yang terjadi. Ia pun meminta Mo Longji untuk segera bertindak. Mo Longji paham dan dia akan mengatasi sendiri masalah ini. Sebenarnya Hu Jia sedikit panik karena telah meremehkan kemampuan Mu Chen. Jadi dia mulai melakukan sesuatu demi bisa membantu Mo Jiang. Ini merupakan serangan yang sama yang telah menahan Su Shuan. Loli meminta Mu Chen untuk segera pergi menyelamatkan Cheng Sangsen dan Li Xuantong, sementara dirinya akan menahan tempat ini. Sebenarnya Mu Chen mengkhawatirkan Loli, tapi ia terlihat percaya diri dalam mengatasi hal itu. Sementara Mo Jiang merasa ini adalah akhir dari hidup mereka. Namun nyatanya Hu Jia telah mengkhianatinya dan langsung saja menjadikan Mo Jiang sebagai santapan untuk formasinya. Mu Chen tidak menduga teknik Hu Jia dapat menghabisi seseorang di level Tong Tian. Tapi mengapa ia tidak menghabisi yang lain? Ia bingung dan apa yang telah Hu Jia rencanakan. Sementara itu, Loli memintanya untuk segera pergi. Mu Chen paham dan meminta gadisnya untuk selalu berhati-hati. Pelarian pun segera Mu Chen lakukan, di mana setiap serangan ini tidaklah bisa menghentikannya. Mu Chen juga menggunakan kemampuannya dan telah berhasil menemukan di manakah kedua seniornya berada. 我可以应对。 无甲临阵，自己小心。 Tidak lama kemudian, Mu Chen akhirnya menemukan Cheng Sangsen dan Li Xuantong. Hanya saja kondisi mereka tak baik-baik saja, sebab racun sudah hampir menyebar ke seluruh tubuh mereka. Kedua seniornya menanyakan kondisi yang lain, di mana saat ini mereka telah dipisahkan oleh formasi sihir Hu Jia. Mu Chen meminta mereka untuk tidak memikirkan hal lain dulu karena ia akan memberikan pengobatan kepada mereka. Hanya saja racun ini terlalu dominan. Sejak awal, Cheng Sangsen sedang mencoba untuk memberikan penawar, tapi tidak ada kemajuan. Sepertinya hanya seseorang di level Jizun saja yang bisa menghilangkan racun tersebut. Mu Chen berencana untuk menggunakan api Jiao, karena dia yakin hal itu dapat menahan racun tersebut untuk sementara waktu. Cheng Sangsen meminta Mu Chen untuk mencoba melakukan hal ini kepada tubuhnya dulu. Mu Chen langsung saja menggunakan api Jiao untuk bisa membakar seluruh racun tersebut. Walaupun ini cukup berisiko, tapi Cheng Sangsen akan tetap mencoba kesempatan ini dan menahan rasa sakit tersebut. Dalam proses ini, Mu Chen sadar betul kalau racun itu memang kuat. Meskipun api Jiao bisa menahannya, tapi ini terlalu lambat. Jadi jika terus begini, maka di saat semua racun hilang, nyawa Cheng Sangsen sudah lebih dahulu melayang. Karena itulah Mu Chen menarik kembali kekuatannya. Cheng Sangsen sepertinya sudah mulai menyerah dan menyarankan dia untuk menyelamatkan orang lain saja. Di tengah semua itu, Mu Chen mulai teringat dengan perkataan Jiao Youku, karena bagaimanapun dia masihlah memiliki api abadi pemberiannya. Ia langsung saja menggunakan hal tersebut. Meskipun rasanya lebih sakit, tapi seharusnya proses ini jauh lebih cepat dari api Jiao Youku. Perlahan-lahan namun pasti racun ini mulai dimusnahkan. Melihat racun ini seketika saja mengingatkan Mu Chen dengan apa yang terjadi di jalan spiritual. Dugaannya benar karena di balik Mo Longji tidak hanya istana Longmu saja, namun ada masalah lainnya yakni Jisuan. Kita dibawa kepada sosok Jisuan yang tengah menghadap kepada ketua Akademi Tiansheng. Ia sendiri berada di puncak ranah Jizun tingkat 5. Ia menanyakan rencana yang sedang Jisuan lakukan. Jadi ia pun mulai menjelaskan kalau situasi di lembah kabut sudah sesuai dengan apa yang ketua akademi inginkan. Ketua akademi meminta untuk terus mengawasi Mo Longji. Selain itu, dia tahu kalau sosok yang memicu petaka darah ini telah membuat banyak masalah untuk Jisuan di Linglu. Jisuan membenarkan hal itu dan untung saja ada akademinya yang turun tangan. Ketua akademi mengingatkan kalau ada beberapa bidak catur yang tak bisa digunakan sesuai harapan. Jisuan paham, karena itulah dia ingin bertanya kepada kakeknya apakah dia menginginkan akhir seperti ini.
Karena saat ini dia hanyalah seorang murid, jadi belum saatnya untuk memilih. Paling banyak dia hanya bisa menjadi pengunjung saja. Ketua akademi pun memintanya untuk menunggu dan melihat di antara semut dalam lubang tersebut siapa yang akan mengambang. Berpindah kepada Mu Chen yang tengah memberikan pengobatan kepada Chen Changsen. Proses ini memang memakan waktu yang agak lama dan menyakitkan, tapi hasilnya sesuai dengan apa yang Mu Chen inginkan. Terlihat kalau seluruh racun yang ada pada diri Chen Changsen perlahan-lahan mulai keluar, sampai akhirnya pengobatan pun selesai. Kini Chen Changsen hanya perlu memulihkan dirinya saja. Ia merasa beruntung karena ada Mu Chen yang membantunya. Tapi masalah belumlah selesai karena Mu Chen juga harus mengobati Li Xuantong. Terlebih lagi kondisinya jauhlah lebih parah daripada Chen Changsen. Jadi pengobatan ini akan jauh lebih menyakitkan. Li Xuantong tidaklah mempermasalahkan hal itu. Pengobatan mulai dirinya lakukan, di mana kini Li Xuantong tengah menahan rasa sakit yang luar biasa. Tapi perjuangannya tidaklah sia-sia sebab kini Li Xuantong telah sepenuhnya pulih. Sementara Mu Chen menganggap racun Yisuan sudah tidak terlalu membuatnya takut, karena dia kini telah menjadi lebih kuat. Bahkan dia itu akan menggabungkan racun Yisuan dengan jari racun petir Dewa Hitam miliknya, yang seketika membuat serangannya mengalami peningkatan. Mu Chen merasa kalau racun ini memiliki hubungan erat dengan Akademi Shang. Jadi sepertinya Istana Longmo dan Akademi Shang telah bekerjasama. Tapi dia bingung mengapa hubungan ini bisa terjadi. Karena jika Istana Longmo dan Akademi Shang hanya menjadikan mereka sebagai umpan untuk memancing bantuan kemari dan untuk melemahkan kekuatan Akademi Beicheng di kompetisi nanti, lantas mengapa mereka tak dihabisi saja? Chen Changsen berpikir kalau mereka hendak mengancam Akademi Beicheng. Tapi dia itu penasaran dari manakah Mu Chen mendapatkan api tersebut. Ia hanya menjelaskan kalau api ini pemberian dari temannya, karena takut dirinya termakan oleh energi negatif dalam tubuhnya. Ini seketika saja membuat Mu Chen tersadar kalau Istana Longmo kemungkinan besar tengah mengincar pilar iblis Dasumi di dalam tubuhnya. Walaupun begitu, bagi Mu Chen, rencana mereka sudah hancur, karena tidak ada yang menduga dia bisa menghilangkan racun pada dua seniornya. Mereka ternyata tidak hanya pulih saja, namun menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Mu Chen mengajak mereka untuk tidak mempermalukan martabat Akademi Beicheng. Sementara itu di sisi lain, para senior Mu Chen dari Aula Penegak Hukum telah mengepung dua buronan ini. Di kondisi seperti itu, mereka masih sempat-sempatnya gebacot. Tanpa berlama-lama lagi, penyerangan pun kembali dilakukan. Dua buronan ini tidaklah dapat berbuat apa-apa karena bagaimanapun Lin Zhen bersama dua rekannya sudah sering bertarung bersama. Jadi kerjasama di antara mereka sudah terjalin cukup lama. Terlihat dengan jelas kalau dalam pertarungan tersebut setiap gerakan dan langkah yang mereka lakukan tidak ada yang sia-sia. Ini pun membuat dua buronan hanya bisa menahan seluruh serangan. Mereka pun mencoba untuk melarikan diri, namun semua itu tidak ada gunanya. Sebab Lin Zhen bersama dua rekannya terus mengejar dan memberikan serangan yang mengakibatkan pertarungan kembali terjadi. Dan akhirnya dua pria itu pun mulai tertekan. Mereka menganggap 2 lawan 3 merupakan hal yang pengecut. Namun Lin Zhen tidaklah peduli, sebab sebelumnya mereka bertarung dengan 2 lawan 1. Nah, dua buronan ini pun melakukan sesuatu untuk bisa memberikan serangan kejutan kepada mereka. Tapi semua itu sudah disadari oleh Lin Zhen dan yang lainnya. Jadi pertarungan pun kembali lagi terjadi. Gu dan tombak miliknya berhasil menekan pria ini dan bahkan melancarkan serangan yang begitu dahsyat kepadanya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Lin Zhen, di mana pria ini diserang habis-habisan sampai membuat mereka bertabrakan. Mereka yang sudah babak belur ini mengakui kekalahannya. Hanya saja masalah belumlah selesai. Pasalnya Molongji sudahlah datang. Ia mengakui kalau 3 jenderal besar Aula Hukuman memang sesuai dengan reputasi mereka. Molongji tidaklah datang sendirian yang membuat pertarungan akan menjadi 4 lawan 3. Molongji tertawa karena pertarungan seru akan terjadi.
Penyerangan langsung saja mereka lakukan, di mana kali ini Lingzi bertemu dengan lawan yang cukup merepotkan. Ditambah dia hanya seorang diri harus berhadapan dengan dua lawan sekaligus. Tidak hanya itu saja, namun Ujia ternyata memberikan bantuan kepada mereka untuk bisa menekan Linzan. Karena bagaimanapun kemampuan miliknya saatlah merepotkan bagi Molongzi. Tekanan terus-menerus mereka berikan kepadanya. Sambil tertawa, Molongzi memberitahu kalau pertarungan ini adalah 5 lawan 3. Serangan Molongzi pun telah membuat Linzan terluka parah. Tapi ia tidak akan menghabisnya dulu sebab ingin menukarkannya sesuatu yang lebih berharga. Yang tumbang tidak hanya Linzan saja, namun kedua rekannya juga. Dan begitu 3 jenderal besar pun telah dikalahkan. Bahkan sekarang mereka itu ditertawakan. Terlebih lagi para murid Akademi Becheng sering melakukan perburuan kepada mereka. Namun sekarang malah mereka yang menjadi tahanan. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan formasi besar yang tengah dibentuk oleh Ujia. Ini bukanlah sebuah formasi sembarangan karena di dalam bola-bola tersebut ada sesuatu yang sudah ditangkap dan terus diserap kekuatannya. Loli ternyata berada tak jauh dari formasi tersebut. Ujia memintanya untuk tidak menganggap kalau itu adalah formasi sihir biasa. Karena bagaimanapun formasinya sudah berbaur ke dalam wilayah lembah kabut. Jadi ia tak akan bisa lari kemanapun. Namun Loli tidak niatan untuk kabur. Karena kedatangan kemari adalah untuk menghancurkan formasi miliknya. Terlihat dengan jelas kalau berbagai serangan yang tertuju kepadanya dengan mudah Loli hancurkan. Ia menjamin dalam 3 napas saja Loli bisa dengan mudah menghancurkan seluruh formasi Ujia. Napas pertama pun dirinya gunakan yang seketika saja menghancurkan seluruh serangan yang tertuju kepadanya. Ujia meminta maaf karena sebelumnya sudah menganggapnya remeh. Dia akan meningkatkan pola serangan berikutnya. Hanya saja itu tidaklah terlalu berguna sebab Loli kembali menghancurkan seluruh serangan itu. Dalam satu kali tebasan saja, Ujia masihlah belum menyerah dan kembali memberikan serangan lagi yang kini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Loli sama sekali tidak panik karena dengan begitu tenang ia pun mengetuk pedangnya yang langsung melenyapkan formasi tersebut. Ujia seketika saja menjadi panik. Pasalnya, Loli secara perlahan mulai menghapus jejak dari formasi miliknya. Bahkan sudah berhasil membebaskan beberapa orang yang ada di dalam formasinya. Ujia meminta Molongji untuk segera menghentikan Loli, karena jika tidak rencana mereka akan gagal total. Selain itu, Denny akan terus menyerap kekuatan dari susuan. Bisa dikatakan kalau saat ini Loli dan Ujia tengah berpacu dengan waktu. Siapa yang lebih cepat? Apakah Ujia yang menyerap habis kekuatan susuan atau Loli yang dengan cepat menghancurkan berbagai pola serangan miliknya? Pada akhirnya Loli telah mencapai napas ketiganya dan langsung saja memberikan serangan pamungkas. Di sisi lain, Muchen sadar kalau Loli tengah berusaha menghancurkan formasi Ujia. Mereka harus cepat pergi ke sana karena dia tahu Molongji pasti akan datang. Kembali kepada Loli yang akhirnya telah berhasil membebaskan susuan. Untung saja kondisinya masihlah baik-baik saja. Namun energi spiritualnya sudah terkuras cukup banyak. Sayang sekali masalah langsung menghampiri mereka karena Molongji bersama yang lainnya sudahlah tiba. Ia ingat ada seorang sampah dari klan Kusen menganggap Loli adalah sosok yang berbakat. Sepertinya apa yang dia katakan memang benar adanya. Loli pun sadar kalau Akademi Tianding memiliki hubungan dengan Istana Longmo. Molongji membenarkan semua itu. Ia tidaklah masalah memberitahunya karena dia menjamin mereka tak akan bisa keluar dari lembah tersebut. Serangan langsung saja dia lakukan, di mana kini posisi Loli sudahlah terkepung. Susuan memintanya untuk pergi meninggalkan dirinya. Tapi Loli tidak akan melakukan hal tersebut dan dirinya sudah siap memberikan serangan balik kepada mereka. Tapi ketika pertarungan hampir saja terjadi, sambaran petir langsung saja mengusir orang-orang itu. Yang tentu saja ini adalah kedatangan dari Muchen. Ia kemari untuk membalas apa yang Molongji lakukan sebelumnya.
Kedatangan Mu Chen kemari tidaklah membuat kelompok Molongji takut. Ia malah tertawa hingga rekannya pun memberitahu kalau racun Li Xuantong dan Chen Xiangsen sudah hilang, membuat ia sedikit kaget. Tapi meskipun begitu, para senior Mu Chen telah berhasil mereka tangkap. Molongji pun ingin melihat bagaimana cara ia membuat perhitungan kepada mereka. Ini pun membuat mereka tidak boleh sembarangan bergerak. Mu Chen sadar betul kalau target mereka adalah dirinya. Molongji pun memintanya untuk tidak terlalu percaya diri. Pasalnya ranah Mu Chen hanyalah Huan Tian saja. Jika bukan karena pilar iblis Dasumi yang sangat penting bagi istana Longmo, maka sudah sejak lama dirinya menghabisi Mu Chen. Sementara Molongji akan menjadikan Chen Xiangsen dan yang lainnya sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih terkenal di daratan Baijiang. Molongji pun ingin memperlihatkan kalau istana Longmo tidak hanya memiliki Mo Xingtian saja, namun memiliki dirinya juga. Chen Xiangsen menganggapnya sebagai seorang pengecut, sebab hanya menggunakan racun untuk melumpuhkan lawan. Molongji pun mentertawakannya. Kali ini pertarungan akan dirinya mulai menjadi 4 lawan 4. Pertarungan tidak akan berhenti sampai mereka mati. Chen Xiangsen langsung saja maju untuk berduel dengan Molongji, di mana terlihat dengan jelas betapa cepatnya pergerakan mereka. 世人知道龙魔，你只下毒，就知道你俩不服，那就别废话了，来吧！ Sementara itu, Li Xuantong memberitahu mereka kalau selain Molongji, 3 orang lainnya tidak begitu kuat. Loli meminta untuk menyerahkan Mugu karena ia akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat demi bisa membantu mereka. Sementara Li Xuantong ingin bertarung dengan Hu Jia, tapi karena dia adalah master formasi, maka Mu Chen memilih untuk menyerahkan Hu Jia kepadanya. Kini pertarungan langsung saja mereka lakukan. Sementara Susuan yang terluka akan berhadapan dengan lawan yang terluka juga. Di sisi lain terlihat betapa mengerikannya tebasan Lu Holi, tapi Mugu itu memiliki pergerakan yang tak biasa. Ia sangatlah lincah dalam menghindari tebasannya. Namun dia tidak hanya lari saja, tapi Mugu sudah memiliki rencana dalam menjebaknya. Pijakan Loli seketika saja runtuh dan Mugu segera memberikan serangan balasan kepadanya. Untungnya Loli masihlah dapat mengatasi hal itu, dan sekarang adalah giliran Mugu dalam menekan baliknya. Sedangkan Li Xuantong benar-benar mendominasi. Lawannya taklah bisa berbuat apa-apa selain terus menahan serangannya. Alhasil dia pun diremehkan oleh Li Xuantong dan berencana untuk pergi saja. Merasa kesal, dia pun bergegas kembali dan memberikan serangan balasan. Namun lagi dan lagi, Li Xuantong berhasil mendominasi dan membuatnya kembali bertahan. Sementara itu di sisi lain, Hu Jia segera melakukan sesuatu, di mana ini sepertinya adalah sebuah serangan formasi. Tapi bagi Mu Chen, matrik formasi itu masihlah belum cukup untuk mengalahkannya. Ia pun segera mengatasi serangan barusan dengan menggunakan matrik formasi juga. Benar saja, serangan Hu Jia berhasil ia hancurkan. Hu Jia sangatlah tertarik karena lawannya merupakan master formasi juga. Tapi ia sangatlah percaya diri dengan kemampuan miliknya dan menganggap Mu Chen bukanlah tandingannya. Sayang sekali ia telah meremehkan Mu Chen. Pasalnya di saat Mu Chen menggunakan teknik tubuh Dewa Petir membuat pergerakannya jauh lebih cepat. Selain itu, kemampuan Hu Jia sangatlah jauh berbeda dengan Ling Xi yang mampu membentuk formasi dalam sekejap. Jadi Mu Chen yang sudah berlatih dengan Ling Xi menganggap serangan Hu Jia hanyalah sebuah pemanasan saja. Hu Jia pun sangat terkejut pasalnya seluruh matrik formasinya dihancurkan dalam sekejap oleh Mu Chen. Selain itu, bagaimana bisa seorang master formasi memiliki kekuatan bertarung jarak dekat sekuat itu? Hanya saja Hu Jia memiliki sebuah harta yang membuat dirinya berhasil mengurung Mu Chen. Seharusnya dia itu tahu kalau para master formasi memiliki banyak cara untuk bisa bertahan dari pertarungan jarak dekat. Berpindah ke sisi lain, di mana pertarungan antara Chen Xiangsen dan Molongji masihlah terus terjadi. Untuk sejauh ini tidak ada yang bisa dikatakan unggul. Namun Chen Xiangsen berhasil memberikan sedikit luka kepadanya. Melihat hal ini membuat Molongji menjadi sangatlah senang. Ia akan memperlihatkan kemampuan hebat yang dirinya miliki, di mana sosok naga pun telah Molongji panggil. Tidak ingin kalah, Chen Xiangsen juga menggunakan kemampuan terbaik yang dia miliki. Ledakan kekuatan pun dirinya keluarkan.
Kembali kepada Ujia, di mana ia memuji Mu Chen karena memiliki kecepatan dan kemampuan yang hebat. Bahkan itu seakan-akan bukan master formasi. Ia berjanji tidak akan meremehkannya. Namun untuk bisa memecahkan harta lonceng emas tingkat 5-nya ini mungkin akan sulit baginya. Sayang sekali Ujia lupa kalau dia baru saja meremehkan Mu Chen. Pasalnya loncengnya itu mulai mengalami kehancuran. Ia pun berusaha untuk menahan lonceng tersebut. Namun semua usaha yang ia lakukan sepertinya akan sia-sia saja. Karena pada akhirnya Mu Chen berhasil menghancurkan loncengnya. Namun Ujia sudah menyiapkan serangan balasan dan mengurung Mu Chen ke dalam lukisan-lukisan miliknya. Baginya apapun yang Mu Chen lakukan hari ini akan sia-sia saja. Karena pada akhirnya dia akan mati di tangannya. Mu Chen berada di formasi 9 gunung, di mana ini pernah mengurung dan menghabisi 13 master level Tongtian. Hingga saat ini tidak ada yang bisa lepas dari serangannya. Ujia menjamin nasib Mu Chen akan sama seperti 13 orang lainnya. Berbagai serangan kembali Ujia lakukan, di mana kali ini Mu Chen hanya bisa melarikan diri saja, sambil mencari cara untuk bisa lepas. Karena dia tahu kalau ini bukanlah formasi yang lemah. Bagi Ujia, seberapa hebat pun Mu Chen, dia akan tetap menjadi tawanan dalam lukisannya. Dan ia juga akan mati karena kelelahan. Sambil bertarung, Mu Chen memuji formasinya. Karena ini layaknya sebagai ilusi dan mimpi yang dibuat seakan-akan nyata. Ujia ingin melihat apakah Mu Chen bisa menemukan di mana yang nyata dan di mana yang palsu. Mu Chen yang memiliki mata hati tentu saja bisa menemukan titik lemah dari formasi ini. Bahkan seakan-akan Ujia tengah berada di bawah penglihatannya. Di sisi lain, kemampuan Molongji sangatlah hebat dan berhasil membuat Cheng Sangsen terpojok. Ia mencoba untuk kembali memberikan serangan balasan, tapi lagi dan lagi kemampuan Molongji di luar perkiraannya. Setiap serangan yang dia lakukan mampu dipatahkan. Molongji hanya mentertawakannya karena Cheng Sangsen sudah sangat lama memburunya. Namun ternyata kemampuan miliknya tidak begitu hebat. Apakah hanya ini saja kemampuan dari nomor 1 daftar langit dari Akademi Baicheng? Selama Cheng Sangsen terdesak itu, Mu Chen yang menggunakan mata hatinya telah berhasil menemukan di mana titik keluar dari formasi itu. Baginya, formasi ini akan hancur. Ujia akan melakukan segala cara untuk bisa menghentikannya. Bagi Mu Chen, semua itu sia-sia saja. Sebab dia lebih takut dimarahi oleh Lingxi jika tidak berhasil menghancurkan formasi selemah itu. Berbagai serangan balasan langsung saja Mu Chen berikan, di mana itu membuat serangan Ujia mampu dirinya atasi. Di saat ia kembali melakukan perjalanan, Ujia pun melakukan sesuatu, di mana kuasnya telah dia masukkan ke dalam lukisan. Ia akan menggunakan hal ini untuk bisa menghancurkan Mu Chen. Di dalam formasi tersebut muncullah sosok yang sangatlah mengerikan. Tapi meskipun begitu, Mu Chen tidak kehabisan akal. Ia menggunakan pagoda agung miliknya untuk bisa menghancurkan tengkorak tersebut. Dan meskipun serangannya hanya membuat retak pada tengkorak itu, namun Mu Chen masihlah memiliki serangan lain. Dan begitu cepat Mu Chen langsung saja melepaskan tinju dahsyatnya yang membuat Ujia benar-benar kaget. Pasalnya formasi yang dia banggakan dihancurkan oleh Mu Chen. Ledakan kekuatan itu mampu dilihat oleh semua orang. Begitu pula dengan Cheng Sangsen yang sedang diobok-obok oleh serangan Molongji. Ia masihlah belum berhenti dan terus-menerus memberikan serangan kepadanya. Sampai pada akhirnya Cheng Sangsen tak dapat melakukan apapun lagi selain menerima semua serangan Molongji. Molongji pun merasa kecewa kepadanya. Meskipun sudah terluka sangat parah, namun Cheng Sangsen masihlah belum menyerah. Seni spiritual San Fan dirinya gunakan, di mana sepertinya ini akan menjadi serangan terakhir yang mampu dia berikan. Terlihat betapa mengerikannya teknik tombak San Fan miliknya. Pasalnya ini telah membentuk tombak yang begitu besar. Molongji hanya tertawa karena baginya serangan itu tidak akan berguna. Ia akan memperlihatkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Kekuatan penuh juga Molongji keluarkan demi bisa menghabisi. Kekuatan penuh Molongji keluarkan demi bisa mengatasi serangannya. Cheng Sangsen mempertaruhkan serangan itu untuk bisa mengakhiri pertarungan mereka. Bentrok antara dua kekuatan pun telah terjadi, di mana ini menciptakan sebuah badai kekuatan yang sangatlah besar.
Baik Molongji maupun Cheng Sangsen tidak ada yang mau mengalah. Bahkan terlihat betapa kerasnya perjuangan Cheng Sangsen. Namun sayang sekali kemampuan yang Molongji jauh lebih kuat. Tombak Sanfen telah ia hancurkan, bahkan tombak Molongji juga telah mengenainya. Tidak hanya itu saja, dia juga berencana untuk mengakhiri hidup Cheng Sangsen dengan serangan lanjutan yang akan dia arahkan kepadanya. Sementara Cheng Sangsen sendiri tidak bisa berbuat apapun lagi. Rekan-rekan Molongji merasa mereka akan menang. Sementara Li Xuantong menjadi panik karena Cheng Sangsen dalam bahaya. Untung saja sebelum pedangnya itu menyentuh tubuhnya, Ujia telah dilemparkan ke arah Molongji karena bagaimanapun Mu Chen telah berhasil mengalahkannya. Selain itu, Cheng Sangsen juga telah berhasil dia selamatkan. Sekarang Mu Chen itu akan menjadi lawan Molongji. Ini tentu saja cukup mengejutkannya. Kemunculan Mu Chen bagaikan angin segar untuk rekan-rekannya. Tapi Molongji tidaklah terlalu peduli dan langsung saja melakukan penyerangan. Namun Mu Chen segera mencegahnya dan memberitahu kalau sekarang lawannya adalah dirinya. Dengan teknik tubuh Dewa Petir, Mu Chen pun memberikan perlawanan. Molongji benar-benar semangat karena Mu Chen hanya sendirian. Dan itu adalah sebuah kesalahan besar. Ia ingin melihat setelah dia kalah, lantas siapa lagi yang bisa membantunya. Terlihat dengan jelas kalau saat ini Mu Chen terus-menerus ditekan oleh Molongji. Padahal ia sudah mencoba untuk memberikan perlawanan, namun setiap serangannya itu seakan-akan tidak terlalu berguna. Tidak hanya itu, namun Molongji ternyata sudah tahu Mu Chen berlatih di ruang naga putih. Namun mengapa dia hanya bisa membuat bayangan naga tingkat dasar? Molongji akan memperlihatkan bentuk dari bayangan naga yang sebenarnya. Teknik pilar naga langsung saja Molongji gunakan, di mana itu seketika saja membuat Mu Chen terpojok. Beberapa serangannya tidaklah mampu Mu Chen atasi. Ia hanya bisa terus menghindar dan menahan serangan Molongji saja. Selain itu, Molongji teruslah mentertawakannya karena pergerakan Mu Chen tidak secepat dulu. Teknik tangan iblis ia gunakan demi bisa menahan pergerakannya. Sementara Mu Chen menggunakan segala suanu, tapi serang Molongji terlalu kuat yang mengakibatkan ia terpental. Walaupun begitu, Molongji memberikannya pujian sebab Mu Chen masih berada di level Huatian, tapi masih bisa menahan serangannya. Berhubung dia itu telah berlatih teknik pilar naga, maka bisa dikatakan Mu Chen merupakan setengah anggota istana Longmo-nya. Jika Mu Chen mau menghabisi Cheng Sangsen dan yang lainnya, maka dia itu bisa menjamin bisa membawanya ke istana. Mu Chen tidaklah terlalu peduli. Penolakannya membuat Molongji kesal dan dia akan memperlihatkan kekuatan yang bisa membuat Mu Chen menyesal. Serangan naga kembali dia lancarkan dan meminta Mu Chen agar terus menghiburnya. Di saat ia terus menahan serangan itu, Mu Chen tidak dapat menggunakan mata hati sebab telah mencapai batasnya. Tapi sepertinya dia itu akan tetap memaksakan diri dan kembali menggunakan teknik mata hati. Sebab dengan begitulah ia bisa menciptakan matrik lotus siluman dengan cepat. Serangan balik Mu Chen lakukan yang mana ini membuat Molongji terpental. Tidak hanya itu saja, namun kedua naganya telah berhasil Mu Chen hancurkan, yang mengakibatkan juga ledakan besar diterima oleh Molongji. Masih belum berhenti, Mu Chen akan menggunakan teknik terakhirnya. Sebuah susunan formasi besar pun dia ciptakan. Yang tidak bukan adalah formasi pemberian dari Lingxi. Namun karena kerumitannya, bahkan meski telah membuka mata hati, Mu Chen masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Ia harap ini bisa sempat, sementara itu Molongji ternyata masih baik-baik saja. Ia sangatlah senang dengan perlawanan Mu Chen. Jadi kali ini dia akan membantainya. Formasi besar yang disusun oleh Mu Chen mampu dilihat oleh semua orang, yang menandakan kalau pertarungan di sini sangatlah berat. Li Xuantong tidak dapat pergi membantu karena ditahan oleh pria ini. Sementara itu Mu Chen terus diberikan tekanan oleh Molongji. Jika terus begini, maka tidak ada waktu baginya untuk menyempurnakan formasi tersebut. Terlihat Mu Chen hanya bisa terus bertahan dan menerima seluruh serangan Molongji saja. Karena ia tidak dapat melakukan perlawanan sebab tangannya harus terus membentuk segel matrik formasinya.
Di sisi lain, Loli teruslah direpotkan oleh peringkat ketiga dari daftar buronan, yang membuatnya tak bisa memberikan bantuan kepada ayangnya. Muchen terus-menerus menerima serangan, bahkan hampir saja meninggoy. Tapi untung saja Chen Shangsen kembali berdiri dan memberikan bantuan. Meskipun Denny sudah terluka sangat parah, namun ia ingin Muchen terus membentuk segel karena bagaimanapun ialah yang akan melindunginya. Melihat pemandangan itu membuat Molongji terharu, tapi sepertinya itu akan menjadi akhir untuk mereka semua. Penyerangan kembali dia lakukan, sementara Muchen harus mempercepat formasinya karena tubuh Chen Shangsen sudah tidak kuat lagi. Pada akhirnya sebuah tungku pun bisa terbentuk juga. Sedangkan Molongji terus melukai Chen Shangsen hingga pada akhirnya dia pun terpental. Padahal Muchen itu masihlah belum menyelesaikan formasinya dengan sempurna. Ia pun terus memaksakan dirinya, bahkan ada yang berbeda dari mata hatinya. Sebuah kekuatan besar pun tercipta di atas langit, tapi Molongji itu tidaklah peduli. Karena dia ini hanya perlu menghabisi Muchen saja untuk bisa menghentikan hal tersebut. Tapi tentu saja Chen Shangsen tidaklah membiarkan hal itu. Namun apa boleh buat, Denny sudah mencapai batasnya dan serangan terakhir yang Molongji berikan membuat ia harus terluka parah. Namun lagi dan lagi dia itu kembali bangun dan rela tertusuk demi bisa mencegah Molongji menyentuh Muchen. Di sisi lain, Loli telah berhasil memberikan serangan terakhir kepada pria ini. Sementara itu Li Xuantong telah tertusuk juga karena buronan itu menggunakan dirinya demi bisa menahannya. Kembali kepada Chen Shangsen, berhubung pedangnya tidak bisa ditarik lagi, Molongji itu memilih untuk mementalkannya saja. Karena dengan tangan kosong, ia itu bisa menghabisi Muchen. Tapi perkataan Chen Shangsen yang membandingkan ia dengan Mo Xingtian telah membuat Molongji marah. Ia pun memberikan serangan bertubi-tubi kepadanya karena sepertinya Chen Shangsen itu ingin mati lebih cepat. Muchen tak bisa membantunya karena harus segera menyelesaikan formasi itu. Jika tidak kunjung menyempurnakannya, maka akan ada pengorbanan yang harus dia lihat. Muchen teruslah memaksakan dirinya sampai batas terakhirnya. Padahal itu bisa membuat tubuh Muchen mengalami kerusakan parah. Namun ia tidak terlalu peduli selama bisa menyelesaikan pertarungan ini. Di sini terlihat Molongji itu hendak menghabisi nyawa Chen Shangsen. Namun Muchen yang telah memaksakan mata hatinya telah berhasil membentuk formasi itu dengan sempurna, di mana itu adalah formasi latihan langit. Molongji yang lengah membuat Muchen dengan cepat menyelamatkan Chen Shangsen dari serangannya. Tapi sepertinya ada yang tidak beres kepada mata hati Muchen. Sedangkan bagi Molongji, apa yang Muchen lakukan sejak tadi akan sia-sia saja. Pasalnya dia itu tak akan bisa menumbangkannya. Namun Muchen ingin dia melihat siapa yang lemah di antara mereka. Selain itu, Molongji ini begitu sombong sampai lupa kalau di atas dirinya masih ada langit. Jadi serangannya ini adalah hukuman untuknya. Sekali lagi Molongji menganggap kalau tungku itu hanyalah sebuah tungku retak yang keluar dari langit saja. Namun sayang sekali itu bukanlah sekedar tungku biasa, melainkan sosok besar yang langsung saja muncul dan melakukan penyerangan kepadanya. Apa yang terjadi tentu saja membuat Molongji terkejut. Ia segera membentuk pertahanan kuat demi bisa menahannya. Namun sepertinya itu tidak akan terlalu berguna, bahkan ia itu mulai kesakitan. Sementara para buronan tidak dapat memberikan bantuan kepada Molongji karena mereka teruslah ditahan oleh teman-teman Muchen. Kembali kepada Molongji, di mana serangan itu membuat dia menderita. Bahkan ini sangatlah sulit untuk bisa membebaskan dirinya karena tekanan dari makhluk besar ini. Molongji berjanji akan membalasnya. Tapi sayang sekali sebuah ledakan besar pun tercipta dari serangan tersebut. Sementara nasib Molongji tidaklah diketahui. Sayang sekali pertarungan itu ternyata masihlah belum berakhir. Karena Molongji telah menggunakan teknik rahasia dari Istana Longmo, yang tidak bukan adalah teknik darah naga. Ini bukanlah teknik sembarangan karena membutuhkan pengorbanan besar, karena harus mengganti darah dan daging naga iblis dengan darah dan daging penggunanya. Kekuatan besar memang akan didapatkan, namun itu bisa menguras nyawa. Sepertinya mereka akan dalam bahaya. Terlebih lagi Molongji telah menetas. Seketika saja tubuhnya itu mengalami perubahan di mana dia itu layaknya seperti naga iblis. Tidak hanya perubahan bentuk saja, namun kekuatannya juga telah mengalami peningkatan besar.
Molongji benar-benar kesal karena Mu Chen sudah sangat berani memaksanya sampai menggunakan teknik rahasia. Jadi dia itu akan membalas kebaikannya. Dalam sekejap saja Molongji itu sudah berada di depan mereka. Ia langsung memberikan serangan kepada mereka dan mementalkan Seng Changsan. Sementara dia itu memisahkan Mu Chen dari rekan-rekannya. Loli segera pergi untuk membantunya. Sementara itu di sisi lain, buronan ini senang karena Ujia datang untuk membantu. Jadi dia ini mulai percaya diri. Tapi di saat Li Xuantong dan Chen Shangsen datang, ia dan Ujia pun segera pergi dari tempat itu. Chen Shangsen yang terluka parah meminta Li Xuantong untuk pergi membantu Mu Chen, karena bagaimanapun pertarungan sengit tengah terjadi di sana. Loli telah tiba untuk membantunya, namun ia tetaplah bukan tandingan Molongji. Tapi untung saja Li Xuantong datang tepat waktu untuk bisa melawannya juga. Sekarang adalah 3 lawan 1, tapi meskipun begitu Molongji tidaklah takut. Karena mereka lah yang akan dirinya kirim ke neraka. Dan kondisi seperti ini, Loli merasa dia hanya memiliki pilihan untuk menggunakan ia saja. Terlihat kalau Molongji begitu percaya diri bisa mengalahkan mereka semua. Di saat Li Xuantong dan Mu Chen sudah sangat kelelahan, Loli pun maju dan meminta untuk menyerahkan Molongji kepadanya. Saat dia itu yang menggunakan teknik andalannya, Mu Chen segera menghentikan Loli, karena dialah yang akan maju sebab tidak ingin membebaninya. Namun sebagai seorang senior, Li Xuantong lah yang akan terus bertarung. Loli sadar betul mereka tidak ingin dirinya terluka parah. Padahal badan Mu Chen maupun Li Xuantong sudah penuh akan luka. Tapi meskipun begitu, Mu Chen memiliki firasat buruk jika Loli menggunakan teknik tersebut. Jadi karena itulah ia tidak ingin dia melakukan hal itu, sebab Mu Chen masih ingin terus bersamanya. Jika dirinya sudah tidak dapat bertarung lagi, maka barulah giliran Loli untuk bertindak. Ia pun meminta mereka untuk memberikannya waktu, sebab dia itu memiliki keyakinan 30% bisa memenangi pertarungan itu. Pada akhirnya pergerakan pun mulai mereka lakukan. Sementara Mu Chen akan kembali menggunakan pilar darah Dasumi untuk bisa meminjam kekuatannya. Di sisi luar terlihat dengan jelas pertarungan sengit terjadi antara Molongji dengan Li Xuantong bersama Luoli. Meskipun berhadapan dengan 2 orang sekaligus, namun kemampuan Molongji sangatlah mengerikan. Ia berhasil membuat mereka kesulitan. Sementara Mu Chen akan menggunakan kekuatan Dasumi, tapi dia itu tidak ingin tenggelam dalam kesadarannya. Kembali ke sisi luar, di mana terlihat dengan jelas kalau Li Xuantong dan Loli telah terluka oleh berbagai serangan Molongji. Sebenarnya Li Xuantong sudah terpental beberapa kali, namun dia itu masih tetap bangkit, karena mereka akan memberikan waktu kepada Mu Chen. Penyerapan kekuatan juga terus Mu Chen lakukan, dan dia ingin Dasumi mendengarkannya. Karena jika tidak, maka akan terus dia segel. Tapi ini kekuatan jahat dan sangatlah sulit untuk diajak berbicara. Hal yang sama juga terus terjadi di luar karena apapun yang mereka lakukan, pertahanan Molongji sangatlah sulit dihancurkan. Padahal berbagai serangan telah mereka lakukan. Bahkan Li Xuantong berhasil menahan Molongji agar Loli dapat menyerangnya. Tapi karena ledakan kekuatan yang ia keluarkan membuat mereka terpental. Bahkan Loli itu harus terluka lagi. Mu Chen menyadari hal tersebut dan dia harus segera menyelesaikan hal ini. Li Xuantong sendiri benar-benar babak belur di tangan Molongji. Ia sudah tidak dapat memberikan perlawanan apapun. Karena itulah Loli pun maju untuk menghentikannya. Sementara Mu Chen ingin menyerap lebih banyak kekuatan Dasumi. Karena jika ia tidak mau meminjamkan kekuatan, Mu Chen berjanji akan terus menyegelnya. Sampai pada akhirnya Mu Chen pun menyerap begitu banyak kekuatan. Tapi dia itu tidaklah hilang kendali. Di saat Li Xuantong dipentalkan, Mu Chen bergegas menyelamatkannya. Ia berterima kasih karena sudah memberikannya waktu. Di sisi lain, pertarungan masihlah terus terjadi antara Loli dan Molongji. Di saat ia hendak dihabisi, Mu Chen bergerak dengan cepat melindunginya. Ini sempat membuat Molongji terkejut. Selain itu, melihat perubahan yang terjadi kepada Mu Chen membuat Loli terkejut. Pasalnya, itu sama persis dengan apa yang terjadi di saat mereka menjalankan misi level tinggi. Molongji juga mengingat hal itu, namun dia segera terdiam.
Karena apa yang Mu Chen alami itu jauh berbeda dengan apa yang sebelumnya. Sebab kekuatannya jauh lebih mengerikan lagi. Bahkan dalam satu gerakan saja, Mu Chen berhasil memukul mundur Mo Longji. Kini pertarungan langsung saja terjadi antara mereka. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Mu Chen berhasil mendominasi pertarungan. Tangan Mo Longji bahkan mudah dia patahkan, tidak satu tapi dua-duanya. Mo Longji sama sekali tidak menduga dengan kekuatan Mu Chen. Karena kini dia hanya dijadikan samsak tinju olehnya, tanpa bisa memberikan perlawanan. Selain itu, ini juga telah menegaskan kalau kesombongan Mo Longji hanyalah sebuah hayalannya saja. Ia terus-menerus menganggap remeh teman-teman Mu Chen dan menganggap mereka tidaklah layak. Kesombongan Mo Longji harus dibayar dengan banyak luka yang telah Mu Chen berikan kepadanya. Ia mencoba melawan, namun Mu Chen mudah mengatasinya. Ia sama sekali tidaklah memberikan kesempatan kepada Mo Longji. Terlebih lagi ia dapat melihat apa yang dia lakukan kepada rekan-rekannya. Sementara teman-teman Mu Chen merasa sangatlah bangga kepadanya, sebab sudah berkembang sejauh itu. Mu Chen pun berencana untuk melepaskan sayap Mo Longji. Dan begitu ia tak akan bisa terbang dengan cepat lagi. Apa yang Mu Chen lakukan benar-benar sangatlah memukau. Tidak ada satupun serangannya yang sia-sia. Semuanya tepat mengarah kepada Mo Longji. Dan serang terakhir ia lakukan demi Loli. Akibat hal itulah Mo Longji pun terpental cukup jauh. Mu Chen meminta maaf kepada Loli karena dia harus kembali melihat ia yang seperti ini. Sedangkan Mo Longji tidak dapat menerima kekalahan itu. Ia tidak ingin berakhir seperti ini, begitu pula dengan Mu Chen yang tidak akan membiarkannya lari lagi. Pertarungan masihlah belum usai, di mana kali ini Mo Longji akan mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Dia berjanji akan menghabisi Mu Chen dulu, dan setelah semua itu barulah giliran teman-temannya. Teknik Dewa Iblis Naga langsung saja dia gunakan, di mana itu memiliki dampak serangan yang sangatlah mengerikan. Setiap tebasan yang Mo Longji lakukan mampu menghancurkan gunung dalam satu kali serangannya. Bahkan tebasan naganya itu harus membuat Mu Chen termundur cukup jauh. Tapi ini tidaklah membuatnya terluka, karena bagaimanapun serangan Mo Longji masihlah mampu Mu Chen atasi. Bahkan mudah ia hancurkan. Ini menjadi pembuktian mengapa kekuatan Dasumi sangatlah diinginkan oleh Istana Longmo. Mu Chen pun mengeluarkan senjatanya, di mana dia ingin segera mengakhiri pertarungan tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mo Longji, karena dua serangan besar telah dia siapkan. Dua senjata pun saling beradu satu sama lain, dan akibat benturan dua senjata ini mengakibatkan ledakan besar di sekitar tempat itu. Pada puncaknya, pedang Mo Longji harus hancur lebur di tangan Mu Chen, dan dia pun menerima serangan yang mematikan dari Mu Chen. Pertarungan barusan benar-benar anti klimaks dari apa yang terjadi di beberapa episode sebelumnya. Karena kini Mo Longji sudah mengalami luka parah dan tidak akan mungkin dapat bertarung lagi. Namun di saat Mu Chen hendak menghabisinya, ada sesuatu yang menahan serangannya. Tidak hanya itu, seseorang juga telah datang kemari. Yang tidak bukan adalah naga hitam level Jizun. Ia melenyapkan Mo Longji karena sudah tidak berguna lagi, dan dia itu berencana untuk mengambil kembali pilar Dasumi dari tangan Mu Chen. Melihat hal itu tentu saja membuat Loli menjadi sangat panik. Sementara Mu Chen meminta mereka untuk melarikan diri karena saat ini naga hitam tengah menarik pilar Dasumi dari tubuhnya. Loli segera dihentikan oleh seseorang yang tidak bukan adalah kepala akademi. Para senior Mu Chen juga telah datang untuk membawa mereka pergi, karena sebelumnya ketua akademi telah menyelamatkan mereka. Namun naga hitam level Jizun ini merupakan lawan yang tidak sembarangan. Ia dengan ketua akademi langsung saja beradu kekuatan, di mana benturan dua kekuatan itu sangatlah dahsyat. Ketua akademi kesal karena Istana Longmo telah melanggar perjanjian di antara mereka. Tapi bagi naga hitam, merekalah yang sudah lebih dahulu mengambil harta milik Istana Longmo. Dia menjamin Becheng cepat atau lambat akan segera musnah di tangannya. Sementara nyawa Mu Chen akan diambil oleh Istana Longmo. Tapi ketua akademi tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi.
夺弓翅膀。 Sayang sekali kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, karena kita dibawa berpindah ke Akademi Tianzeng, di mana kekalahan telak Istana Longmo telah mereka ketahui. Bagi Jisuan, orang-orang beceng serta sombong dan tidak akan dia biarkan. Hanya saja kakeknya meminta untuk tidak besar kepala. Bagi Jisuan, Istana Longmo tidak akan berdiam diri terlalu lama. Terlebih lagi, Mo Xingtian belum melakukan pergerakan, begitu pula dengan dirinya. Di saat Jisuan hendak pergi, kakeknya memberitahu kalau jalan menjadi orang kuat tidaklah terikat perasaan. Jadi itu haruslah dia buang. Karena perasaan hanyalah membebaninya saja. Sebab kemenangan hanya dapat dicapai oleh orang kuat. Jisuan harus menghilangkan semua perasaan dan mengandalkan dirinya sendiri demi merebut apa yang menjadi miliknya. Akademi Tianzeng memiliki sumber daya yang cukup. Jadi masa depan akademi tengah berada di tangan Jisuan. Jisuan berjanji akan membuat Mu Chen menderita. Terlebih lagi dia sama sekali tidaklah pantas disandingkan dengannya. Bisa dikatakan Mu Chen beruntung dapat bertahan sejauh ini karena lagi dan lagi Bei Chang terus melindunginya. Namun kedepannya Jisuan tidak akan membiarkan keberuntungan itu kembali melindunginya. Kakeknya kembali memberitahu tentang pihak tetua Huliang, di mana Jisuan sudah paham dan perintah dari tetua Hulian, yang adalah kerjasamanya dengan Istana Longmo. Jadi karena itulah Jisuan akan pergi sendiri. 儿子，牧尘，偏让你得意的，你远远不够。 Kakeknya sadar betul kalau ini akan menjadi sangatlah menarik. Jadi dia meminta Jusian untuk segera menyelesaikannya. Dengan begini, babak selanjutnya dari rencana mereka akan segera dimulai. Kita dibawa ke aula akademi di mana terlihat kalau para tetua sudah berkumpul di sana. Sesaat kemudian Mu Chen juga datang, namun dia masihlah bingung dan apa yang terjadi. Tetua Zutian memberikan pujian atas apa yang sebelumnya ia lakukan. Tapi mereka kesal karena naga hitam telah melanggar peraturan. Ketua akademi memuji kelembutan hati Mu Chen. Sesaat kemudian dia mulai melakukan sesuatu di mana ternyata di dalam tubuhnya itu sudah ditanamkan segel Longmo, tepatnya pada pilar Dasumi. Mu Chen tentu saja sangat panik. Tapi ketua akademi menenangkannya karena merekalah yang bertugas untuk membantunya bertarung. Semua tetua pun akan membentuk formasi, sementara Mu Chen berada di tengah-tengah. Dia itu harus mempertahankan jiwanya, sementara sisanya serahkan saja kepada mereka. Sesaat kemudian mereka mulai melanjutkan proses penghilangan segel. Ini sepertinya setelah sakit karena bagaimanapun segel itu berada jauh di dalam diri Mu Chen. Sesaat kemudian kekuatan dari pilar Dasumi muncul, diikuti juga oleh kemunculan dari pilar tersebut. Tapi pilar ini mengalami sesuatu yang aneh karena ternyata dia ingin kabur. Para tetua tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi. Rantai pun dikeluarkan untuk bisa menahan pergerakannya. Sementara itu, perlahan kekuatan dari pilar ini mulai terserap kembali ke dalam tubuh Mu Chen. Namun tanpa diduga ada kekuatan naga hitam di sini yang berasal dari aula Istana Longmo. Dia tidak akan memberikan mereka kesempatan untuk mengambil harta karunnya. Pertarungan pun akan dilakukan oleh orang-orang dari Istana Longmo. Naga hitam ingin melihat akan seberapa lama mereka bisa bertahan dari serangannya. Rantai-rantai itu dapat mudah ia hancurkan. Selain itu, ini bisa terjadi karena mereka telah menyentuh segel yang dia tanamkan. Dan begitulah ia bisa datang kemari dan berencana untuk memanfaatkan kesempatan itu dalam menghabisi semua orang di sini. Serangan langsung saja naga hitam melancarkan. Ketua akademi berusaha untuk menahannya, sementara Mu Chen merasakan sakit yang luar biasa pada jiwanya. Tapi dia itu masih berusaha untuk bertahan dan meminta para tetua untuk tetap melanjutkan perlawanan. Rantai-rantai penyegel kembali digunakan, di mana mereka tidak akan membiarkan naga hitam berbuat semena-mena. Sebenarnya ini merupakan kesempatan untuk menyingkirkannya, hanya saja naga hitam juga memberikan perlawanan sengit. Ia bahkan tidak peduli jika kultivasinya harus hancur. Rantai-rantai kembali ia hancurkan dan sepertinya naga hitam ingin meledakkan jiwanya. Para tetua bergegas membentuk formasi karena tidak akan membiarkan naga hitam menghancurkan Akademi Bei Chang. Seketika saja ledakan pun terjadi. Ini memang bisa mereka tahan, namun membuat pilar iblis Dasumi bisa melarikan diri. Ketua akademi tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan pengejaran coba dia lakukan. Tapi sepertinya itu akan sulit karena naga hitam telah membuka portal untuk bisa membawa pilar Dasumi pergi. Benar saja, rantainya tidaklah mampu meraih pilar tersebut.
Namun kepergian pilar ini seketika saja berhenti yang membuat naga hitam bingung apa yang terjadi. Ternyata Tetua Beiming sendiri telah turun tangan untuk menghentikan kekacauan itu. Bahkan baginya itu hanyalah masalah kecil saja. Dan menggunakan satu tangan, dia bisa mengembalikan pilar Reda Sumi dan juga menghancurkan portal itu. Alhasil, pilar Reda Sumi pun telah kembali kepada Muchen. Sementara naga hitam sangat kesal dengan ulah Beiming Longkun yang mengakibatkan mereka harus kembali kehilangan pilar Reda Sumi. Dia berjanji akan membalasnya. Sesaat kemudian ada tamu yang datang di mana dia adalah Jisuan. Melihat naga hitam yang terluka membuatnya sadar kalau ketua Beiming Longkun akan segera naik ke level penguasa bumi. Namun tujuan Jisuan kemari untuk memberikan kabar baik kepadanya, di mana ini berkaitan dengan janji Tetua Wuliang. Sosok Tetua Wuliang pun muncul di mana mereka berdua merupakan rekan lama. Tapi masalah kali ini berkaitan dengan Akademi Shang. Ia telah menyetujui rencana mereka. Berhubung Akademi Beicheng sudah lama tidak mengikuti latihan di Gunung Shengling, jadi selama Muchen dapat ikut serta, maka rencana ini dapat dilakukan. Berpindah ke Akademi Beicheng, Ketua Akademi sadar betul kalau target Istana Longmo adalah pilar Iblis Dasumi. Tapi sekarang pilar itu sudah mengenali pemilik barunya. Seharusnya Istana Longmo tidak akan bertindak dulu. Namun Muchen juga telah menyinggung Istana Longmo. Muchen tidaklah takut kepada mereka. Tetua Zutian meyakinkan kalau Istana Longmo pasti akan mengembalikan keadaan di latihan Gunung Shengling. Untung saja Akademi Beicheng tidak akan ikut, dan begitu mereka tidaklah memiliki kesempatan. Alasan mengapa mereka tidak ikut dalam latihan Gunung Shengling karena disiapkan untuk level Jizon. Orang-orang di bawah level itu merasa sangat bangga, tapi mereka itu sebenarnya hanyalah dianggap sebagai semut. Muchen tahu alasannya karena jenius yang berada di tahap akhir level Tongtian akan menghadapi 3 kesulitan. Jika mereka gagal, akan berhenti untuk memasuki ranah Jizon. Ini adalah rintangan raga, rintangan spiritual, dan juga rintangan 3 tingkat roh dewa. Jika gagal, maka roh dewa akan terluka. Tapi yang paling parah, mereka bisa saja meninggoy. Karena itu jugalah mengapa level Jizon cukup langka di dunia dakian. Ketua Akademi membenarkan hal itu, dan Bapi Suci di sana sebenarnya bisa mengokohkan jiwa dewa, memperkuat daya tahan untuk melewati 3 rintangan. Dalam kondisi apapun, mereka bisa mempertahankan jiwa dewa dalam 3 rintangan, dan memberikan kesempatan untuk bisa bangkit kembali. Muchen ingin pergi ke sana, tapi Ketua Akademi melarangnya, karena mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam membantu perkembangan para murid sambil menjaga mereka dengan baik. Namun di latihan gunung itu, berbagai sekte besar pasti akan menggunakan segala cara untuk bisa menjadi seorang Jizon. Ini terlalu kejam untuk mereka. Tapi Muchen tidak takut dan akan ikut serta. Tapi para tetua mengingatkan kalau dia itu sudah menyinggung Istana Longmo. Jadi jika Muchen pergi, maka dia adalah target utamanya. Muchen merasa jika Istana Longmo terus seperti ini, maka Beicheng tidak akan memiliki kandidat lagi. Meskipun begitu, bagi para tetua, nyawa mereka lah yang paling penting. Zutian mengingatkannya untuk tidak terburu-buru karena masih berada di level Huatian. Sedangkan para seniornya saja tidak melakukan apa-apa. Namun Muchen tahu mereka telah memohon sebelumnya tapi tidak diizinkan oleh Ketua Akademi karena mereka tidak mengajarkan mendapatkan kekuatan instan dalam kesulitan. Tapi Muchen mengingatkan kalau mereka tidaklah boleh menyerah dan harus bangkit kembali, dan itu merupakan ajaran dari Beicheng kepadanya. 则是能够助学院任务，虽然在的竞争，各大魔宫现在去，今年北仓依旧无人，残酷。院长。 Karena Muchen terus memaksa, jadi mereka memberitahu kalau Akademi hanya memiliki 1 kota saja. Meskipun dia ingin ikut, mereka harus mengutus murid di level Tongtian, sementara Muchen hanya di level Huatian saja. Mendengar hal itu, Muchen berjanji akan mencapai level Tongtian dalam waktu kurang dari sebulan. Tentu saja ini merupakan hal yang tidak mungkin terjadi, apalagi Muchen baru mengalami kenaikan. Muchen ingin bertaruh kepada mereka bagaimana jika dia berhasil. Ketua Akademi setuju dan mempersilahkan Muchen untuk ikut jika berhasil mencapai level Tongtian. Xiao berpindah kepada Lingsu di mana ia merasa hal itu tidak mungkin dan meminta Muchen mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Di mana ternyata kekuatan spiritual itu saling bergabung yang kemungkinan ada hubungan istimewa di antara mereka. Jika wanita dalam lukisan itu memang adalah ibu Muchen, lantas apakah dia merupakan gadis yang ingin ibunya nikahkan kepadanya?
Mu Chen tentu saja terkejut karena menganggap ini tidaklah lucu. Lingxi meminta Mu Chen untuk menemuinya di belakang gunung. Sampai di sana, Mu Chen pun melihat Lingxi yang tengah mandi, di mana ini tentu saja pemandangan yang cukup mengasyikkan. Lingxi memintanya untuk tidak menonton saja dan segera masuk ke dalam kolam, agar dia itu bisa menyerap semua kekuatan sihir di tempat itu. Mu Chen melihat Lingxi yang dipenuhi oleh kekuatan spiritualnya. Bahkan tubuh indahnya itu telah ditutupi oleh teratai besar. Tidak yang berlama-lama, Mu Chen pun segera turun ke kolam dan langsung saja melakukan penyerapan. Tidak hanya itu saja, dia juga menggunakan pagoda agung. Perlahan-lahan non pasti, sepertinya kekuatan yang Lingxi miliki telah terserap ke dalam tubuh Mu Chen. Dalam proses ini, sesuatu mulai terjadi kepada Lingxi, yang mana dia mulai mendengar sesuatu yang sepertinya berasal dari ingatan masa lalunya. Hingga ia pun bertemu dengan sosok wanita yang kemungkinan adalah ibu dari Mu Chen. Lingxi pun diajari oleh wanita itu dalam teknik sihir. Oh ya, sebelumnya Lingxi ini telah ditelantarkan di jalan. Lingxi pun diminta untuk menggunakan perasaan dalam membentuk formasinya. Tapi siapa yang menduga Lingxi telah memilih gulungan yang sama dengan yang ingin dia berikan untuk Mu Chen. Lingxi kecil tidak tahu siapa itu, jadi wanita ini memberitahu kalau Mu adalah putranya yang sangat imut. Tapi dia itu lebih muda beberapa tahun. Ia harap ke depannya mereka berdua bisa bertemu. Wanita ini bernama Bibi Jing. Akhirnya Lingxi pun mengingat wanita dalam lukisan. 林幽啊，我儿子，你选的这卷是阴卷，叫我静怡。 Sementara Mu Chen baru sadar kalau Lingxi telah sangat kelelahan dan segera memberikan kain untuk menutupi tubuhnya. Energi spiritualnya telah terkuras cukup banyak, jadi Lingxi merasa sangatlah kelelahan. Untuk sekarang mereka akan berhenti dulu dan lanjut pada esok hari. Jika hal ini berjalan lancar, maka dalam waktu 1 bulan, Mu Chen pasti dapat naik tingkat. Tapi Mu Chen sangatlah mengkhawatirkan kondisinya. Lingxi menenangkannya karena ia masihlah dapat menahan hal tersebut. Sesaat kemudian gadis ini pun datang dan berpikiran yang tidak-tidak telah mereka lakukan. Namun Mu Chen menghentikannya dan meminta untuk membantu Lingxi. Melihat tatapan Lingxi kepada Mu Chen membuat gadis ini merasa kalau dia sepertinya telah jatuh cinta. Akan tetapi saat ini Mu Chen tengah berduaan dengan Luo Li, yang masihlah belum tahu apakah dia ini boleh mendapatkan kekuatan dengan cara yang semudah itu. Luo Li memberitahu kalau alasannya mencintai Mu Chen karena senyumannya yang selalu percaya diri pada diri sendiri. Ia mampu mengubah hal yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Meskipun mereka sudah menyerah dan meminta untuk berhenti, namun Mu Chen tidak mendengarkan hal tersebut dan terus maju. Yang bahkan membuat Luo Li merasa itu hanyalah kebodohan. Namun ia mulai menyadari kalau itu bukanlah sebuah kebodohan biasa, melainkan hatinya yang tidak mudah untuk menyerah. Mu Chen pun memeluk Luo Li dan ia berjanji tidak akan menyerah apapun yang terjadi. 喜欢你那始终坚信着自己的笑容，哪怕是我，但我还是不知不觉地被你影响。你和院长的赌约，乃至后来我发现。 Kita dibawa ke sebuah tempat di mana saat ini ada seorang wanita yang sangat mirip dengan ibu Mu Chen dalam ingatan Lingxi. Sepertinya dia itu memang adalah ibu Mu Chen dan beliau itu bernama Xing Yanjing. Kemungkinan besar dia itu tengah dikurung di sebuah tempat. Xian lalu kembali kepada Mu Chen di mana Luo Li memintanya untuk berhati-hati dalam menolak niatan baik dari Lingxi. Karena bagaimanapun dia adalah seorang tetua. Mu Chen paham, terlebih lagi ia tidak ingin orang lain mengorbankan diri deminya. Mu Chen juga yakin Lingxi dapat menerima keputusannya. Selain itu, untuk taruhannya dengan kepala akademi akan dia pikirkan lagi. Luo Li khawatir Mu Chen akan memilih jalan yang bisa saja menumbangkan nyawanya. Luo Li khawatir Mu Chen akan memilih jalan yang bisa saja membahayakan nyawanya. Ia juga harap Xiao Xiao dapat menerima pesan yang ia tuliskan. Di kaki gunung Luosen, Xiao Xiao tengah membaca surat dari Luo Li. Ia berterima kasih kepadanya yang telah menjenguk kakeknya. Namun ada hal aneh baru terjadi karena ada tetua muda yang malah berbaik hati terhadap Mu Chen. Bahkan saking baiknya, ia memberikan hadiah matrik formasi tingkat tinggi. Jadi karena itulah Luo Li memiliki pikiran lain. Namun ia tidak membahas hal itu dulu sebab dia itu berjanji setelah lulus dari akademi dia akan menyelesaikan masalahnya di keluarga Luosen. Jadi ia dan kakeknya sudah setuju untuk tidak melibatkan wilayah api abadi. Xiao Xiao sadar betul kalau Luo Li ingin memikul semua masalah itu seorang diri. Di sini dia pun mendengar sebuah pembicaraan tentang Kusi yang telah kembali ke klan dan membuat pemimpin mereka akan segera bertindak.
Selain itu, beberapa pangeran akan mengurus masalah di Baijiang. Xiao Xiao yang tertarik segera menemui mereka dan meminta untuk menunjukkan daftar yang tengah mereka bicarakan. Namun karena mereka hendak melawannya, jadi Xiao Xiao menggunakan sedikit pergerakan untuk bisa menghabisi mereka. Sebelum pergi meninggalkan Gunung Laosan, Xiao Xiao akan mengurus beberapa pengintai dari klan Kushan. 北仓那边自有几位皇子，动作得快点了。你俩等，离开洛神山前，血 Berhubung temannya itu ada di Akademi Baijiang, jadi Xiao Xiao pun merasa khawatir kepadanya dan akan pergi untuk melihat kondisinya. Selain itu, Xiaolin juga tidak ada di sini. Kembali kepada Mu Chen, di mana Lingxi memahami keputusannya. Meskipun begitu, Mu Chen tetap berterima kasih atas bantuan yang telah dia berikan. Berhubung Mu Chen hanya ingin mengandalkan dirinya sendiri, bagi Lingxi mencapai level Tongtian dalam waktu dekat tidaklah mudah. Jadi dia menyinggung tentang sebuah cara lain, yakni menggunakan siluman aura spiritual matrik pengumpul tingkat 8. Jika sedikit saja dia membuat kesalahan, maka tubuh Mu Chen akan musnah. Tapi Mu Chen yakin dengan tubuh dewa petirnya, jadi dia akan mencoba hal tersebut. Perlu diingat, formasi itu merupakan dasar dari pertahanan akademi. Jika ketua akademi sampai tahu, maka Mu Chen bisa saja dalam masalah. Walaupun begitu, Lingxi akan tetap mengajaknya mencoba hal itu. Saat itulah matrik pengumpul tingkat 8 digerakkan olehnya. Mu Chen sangatlah terpukau dengan kemampuan hebatnya. Alasan mengapa Lingxi berada di sini karena tertarik dengan matrik tersebut. Selain itu, ia juga yang melakukan penelitian. Lingxi meminta izin kepada para tetua untuk meminjamkan matrik spiritual yang tentu saja membuat para tetua terkejut. Karena tindakannya tidak pernah diduga. Namun para tetua juga terpukau karena Lingxi bisa menggunakan matrik tersebut. Sebenarnya Mu Chen masih belum siap, tapi Lingxi segera mengarahkan kekuatan matrik itu kepadanya. Mu Chen menggunakan tubuh dewa petir demi bisa menahan hal tersebut. Tetua Zitian agak takut jika formasi ini dalam masalah. Namun ketua akademi akan membiarkan hal itu. Mereka juga yang melihat bagaimana cara Mu Chen dalam menahan aura spiritual sebesar itu. Jika ia murid biasa, mungkin dia sudah mati. Semua ini Mu Chen lakukan demi mencapai level Tongtian. Jika ia berhasil, maka ketua akademi akan memberikannya izin berlatih di Gunung Songling. Sebab Mu Chen telah bertaruh nyawa dengan mereka. Apa yang Mu Chen lakukan saat ini dapat dilihat oleh semua murid. Mereka tidak pernah menduga dia akan bertindak senekat itu. Apakah Mu Chen itu dapat memecahkan kutukan sebagai anggota Baijiang yang pertama bisa ikut berlatih di Gunung Songling. Namun rekannya ini merasa Mu Chen bisa saja dalam bahaya yang tentu membuat gadis ini khawatir kepadanya. Sementara itu di sisi lain, gadis ini teruslah kepikiran. Karena dalam misi penyelamatan sebelumnya, ia seakan-akan hanyalah beban. Jika Loli tidak menyelamatkannya, maka mungkin Liu Zheng tidak akan dalam masalah. Adiknya pun merasa khawatir jika kakaknya ingin bertindak nekat seperti Mu Chen. Sementara itu, kedua senior Mu Chen juga tidak menduga kalau Mu Chen akan senekat itu. Padahal mereka juga sudah beberapa kali memohon kepada ketua akademi, tapi tetap tidak diizinkan untuk ikut dalam pelatihan tersebut. Sepertinya kemampuan mereka masihlah belum cukup kuat hingga ketua akademi merasa khawatir kepada mereka. Jadi kedua seniornya itu ingin kembali menunjukkan kepada ketua akademi kalau mereka ini layak. Mu Chen sendiri teruslah menahan kekuatan spiritual itu. Mu Chen sendiri masihlah terus menahan kekuatan spiritual itu. Waktunya juga hanya tersisa 26 hari lagi. Sampai sejauh ini Mu Chen tidaklah dalam masalah. Sementara itu rekan-rekannya mulai berlatih dengan sangat keras. Waktu juga terus berlalu hingga tinggal 4 hari waktu taruhan. Namun Mu Chen masih belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Apa yang Mu Chen lakukan ini telah membuat semangat para murid menjadi begitu tinggi. Mereka tidak ingin kalah darinya dan terus berlatih dengan keras. Kini hanya tinggal 2 hari saja. Loli sering kemari dan berterima kasih kepada Lingxi karena telah membantu Mu Chen. Ia memberitahu Loli kalau dirinya mengenal ibu Mu Chen, di mana saat nantinya mereka bertemu, dia akan menceritakan banyak hal tentang Loli. Lingxi juga menceritakan kalau Bibi Jing telah merawatnya sejak kecil. Jika Bibi Jing tahu Mu Chen mendapatkan wanita secantik Loli, maka ia pasti akan sangat senang.
Mendengar hal itu membuat Loli lega karena wanita yang dia anggap saingan ternyata adalah kakak angkatnya Muchen. Waktu teruslah berlalu hingga semua orang mulai berkumpul di sini. Muchen sudah menyentuh ambang batas level Tongtian yang membuat para tetua tidak pernah menduga hal itu. Tapi langkah terakhir bukanlah perkara yang mudah. Benar saja, Muchen merasakan rasa sakit yang luar biasa. Mungkin ia tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Namun ketua akademi akan melihatnya dulu. Yutian juga dirinya ingatkan jika Muchen kalah di sini, pasti dia itu akan merasa menyesal. Namun Yutian takut Muchen malah mati di sini dan jikapun ia berhasil, maka dia hanya berada di fase awal level Tongtian. Ia pasti akan menjadi incaran di pelatihan nanti. Bagi ketua akademi, apa yang Muchen lakukan merupakan pembakar bagi semangat para murid. Tapi Yutian memintanya untuk tidak berkata seperti itu. Sementara itu Muchen mulai mengalami sesuatu yang luar biasa, di mana seketika saja kekuatannya pun mengeluarkan pancaran energi yang luar biasa. Itu menandakan kalau dia telah berhasil mencapai fase awal level Tongtian. Melihat semua itu membuat semua orang menjadi begitu terpukau karena Muchen telah berhasil mencapai level tersebut. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Mungkin tidak akan ada murid yang bisa melakukan hal ini selain dirinya. Muchen pun memberikan hormat kepada para tetua. Mereka juga memberikan selamat kepada Muchen dan berdasarkan janji yang sudah dibuat, ketua akademi mengizinkan Muchen. Tapi dia mengingatkan Gunung Sengling merupakan tempat yang berbahaya. Jadi, akademi tidak ingin kehilangan murid sehebat dirinya. Muchen sadar betul mengapa mereka mengkhawatirkan dirinya. Namun, Muchen memiliki alasan untuk bisa menjadi lebih kuat lagi. Mendengar hal itu, maka ketua akademi akan mengevaluasi kekuatan pertarungan Muchen. Boneka perang Xingling fase akhir level Tongtian pun dipanggil. Dengan munculnya boneka itu, maka sepertinya ketua akademi tidak akan membiarkan Muchen pergi ke Gunung Sengling. Lawannya adalah akhir level Tongtian. Jadi teman-temannya takut Muchen tidak akan bisa menang. Tapi Muchen segera menggunakan mode tubuh Dewa Petir. Ia langsung melakukan penyerangan kepada boneka tersebut. Pergerakan cepat yang dia lakukan berhasil membuat boneka itu kerepotan. Masih belum berhenti, Muchen juga menggunakan kekuatan dari pilar Dasumi. Serangan besar telah berhasil Muchen lakukan sampai-sampai membuat boneka ini kesulitan dalam menahan serangannya. Tetua Zutian merasa sedih karena bonekanya harus dihancurkan. Kemampuan Muchen sekali lagi membuat teman-temannya terpukau. Padahal itu masih berada di fase awal tahap Tongtian. Semua pujian pun diberikan kepadanya. Bahkan para seniornya pun merasa tertantang oleh kemajuan Muchen. Bagi ketua akademi, semua orang selalu meremehkan Akademi Bechang yang tidak pernah ikut dalam pelatihan Gunung Sengling karena mereka dianggap sangat lemah. Tapi ketua akademi memiliki alasan lain di mana mereka tidak mendapatkan kekuatan dengan cara cepat. Namun bukan berarti mereka takut dan memilih untuk mundur. Karena meskipun mereka berada di bawah, dia yakin mereka bisa bangkit. Sikap pantang menyerah itulah yang menjadi dasar dari ajaran Akademi Bechang mereka. Apa yang Muchen tunjukkan hari ini merupakan sikap pantang menyerah yang luar biasa. Ia bahkan tidak takut akan bahaya di Gunung Sengling. Sebenarnya Ketua Agung masihlah belum bisa melepaskan Muchen. Tapi ada satu hal yang membuatnya sangat yakin, di mana itu adalah hasil yang sudah dipertaruhkan oleh Muchen selama ini. Para tetua pun mengakui kekalahan mereka dalam taruhan kali ini. Di sini, para senior Muchen meminta kepada para tetua akademi untuk membuka gerbang Bechang, di mana itu sangatlah berbahaya dan penuh risiko. Bahkan ketua akademi sempat menolak hal itu. Tapi para murid teruslah memohon yang membuat mereka menjadi kepikiran. Terlebih lagi, ketua akademi sendiri yang mengatakan untuk tidak pantang menyerah. Melihat para muridnya yang terus bersikeras, jadi ketua akademi pun memberikan mereka waktu 3 hari. Ia akan membawa Muchen ke Gunung Sengling dan setelah urusannya selesai, maka Akademi Bechang akan kembali membuka gerbang tersebut. 停，这太危险了。院长，请问一句，也算我一个。此次事了之后， Berpindah kepada Lingxi yang mendapatkan kabar kalau Muchen telah naik ke tingkat Tongtian. Namun Lingxi terlihat santai-santai saja, karena bagaimanapun ia sudah menduga hal itu terjadi. Namun dia tidak ingin mengganggu Muchen dulu karena ada seseorang yang telah menunggunya.
Lingxi pun menenangkan muridnya ini dan berencana untuk pergi ke Gunung Sengling juga. Sebelum berpindah ke tempat naga hitam, ia tidak menduga Mu Chen akan berani mengikuti pelatihan di Gunung Sengling. Semua ini sesuai dengan dugaan Jisuan. Huang Long Zizun kemungkinan akan diutus, di mana kali ini Istana Longmo ingin memastikan kematian Mu Chen. Mu Chen bersama Loli telah tiba di hadapan para tetua, di mana mereka memberitahu kalau Istana Longmo bisa saja menunggu kesempatan ini untuk bisa balas dendam kepadanya. Jadi karena itulah mereka akan memimpin tim ini bersama ketua akademi demi bisa melindungi Mu Chen. Selain mereka, ternyata Lingxi juga akan ikut, yang tentu membuat Mu Chen senang. Tapi dia itu sempat terkejut karena baru tahu Loli begitu akrab dengan Lingxi, sampai memanggilnya sebagai kakak. Baru kali inilah mereka melihat Lingxi yang terkenal sangat dingin bisa tersenyum juga. Ketua akademi sendiri sangatlah senang karena dengan kehadiran Lingxi dalam kelompok mereka, maka perjalanan ini akan jauh lebih aman lagi. Di sini Lingxi langsung saja membuka sebuah portal untuk mempercepat perjalanan mereka. Alhasil perjalanan pun dilakukan. Tapi sebelum itu, kedua senior Mu Chen meminta ia untuk tidak mempermalukan Akademi Beijang. Ternyata pelatihan di Gunung Sengling akan disiarkan di akademi. Para murid Akademi Beijang juga telah menjadikan Mu Chen sebagai teladan, karena itulah mereka berlatih dengan sangat giat. Mu Chen tidak menduga ia akan membawa beban yang cukup besar. Cheng Shangsen bersama yang lainnya ingin melihat akan seberapa jauh Mu Chen melangkah nanti. Dan setelah dia kembali, Cheng Shangsen ingin bertarung dengan Mu Chen untuk memperebutkan gelar penguasa di Daftar Langit. Setelah melintasi portal barusan, Mu Chen bersama yang lainnya pun telah tiba. Formasi ini sangatlah hebat karena jika mereka terbang mungkin membutuhkan waktu seharian. Kini mereka telah berada tepat di hadapan kota Sengling, sebuah kota megah yang ada di reruntuhan lubang besar. Setiap kali Gunung Sengling terbuka, angin kuat akan turun. Ini menyebarkan banyak energi spiritual dan benda-benda lainnya. Inilah sebabnya kota Sengling beroperasi dengan mengendalikan energi angin. Sementara itu di sekitaran Gunung Sengling lahir makhluk unik yang bisa mengendalikan angin. Pembukaan Gunung Sengling akan menjadi festival besar. Setiap 3 tahun orang-orang akan datang berkumpul di kota itu, sambil menunggu harta karun datang dibawa oleh badai. Beberapa harta memang tidak berguna, namun ada beberapa harta yang sangat bagus. 在天坑废墟中绽放。若是飞行，圣灵城全城依靠风能运，同时也会散出大劫，但也有例外。 Kini mereka akan pergi ke Pavilion Sengling, karena para generasi muda hebat sudah berkumpul di sana. Sesaat kemudian, Mu Chen bersama yang lainnya telah tiba di Pavilion Sengling. Ketua akademi mempersilakan Mu Chen untuk istirahat. Sementara mereka itu akan pergi ke atap demi menemui beberapa rekannya. Mu Chen bersama Loli dan Lingxi teruslah mengamati orang-orang di sana. Lingxi meminta Mu Chen untuk tidak meremehkan orang-orang itu, sebab di sini ada Istana Longmo, Gunung Suanyin, Kota Tianding, 3 asosiasi bisnis besar, dan masih banyak lagi orang hebat di sana. Nah, perhatian para bujang di sana tertuju kepada kecantikan Loli dan Lingxi. Mereka pun tahu kalau pria di sana adalah Mu Chen. Sesaat kemudian kita diperlihatkan seorang wanita yang juga tidak kalah cantik. Ia bernama Xia Yoren dari asosiasi Jiuxia. Ia ternyata mengenali Lingxi dan menanyakan tujuannya kemari. Inilah kali pertamanya dia melihat Mu Chen karena sangatlah terkenal setelah mengalahkan Molongji. Karena bagaimanapun, asosiasi Jiuxia mampu mendapatkan banyak informasi di seluruh dataran Beijang. 1 bulan lalu, ia baru saja memasuki level Huatian fase akhir, namun telah mampu mengalahkan Molongji. Tapi dia bingung mengapa Mu Chen berani kemari. Sepertinya informasi mereka belumlah diperbarui. Pasalnya, Mu Chen baru saja mencapai level Tongtian fase awal. Xia tidaklah pernah menduga dalam 1 bulan dia itu sudah mampu naik ke tahap tersebut. 沐尘，不过他身为化天，真的。 Xia Yoren memperkenalkan dirinya, yang mana dulu dia itu pernah belajar singkat di Akademi Beijang selama 1 tahun. Jadi bisa dikatakan ia adalah senior mereka. Tujuannya kemari juga sama. Xia yakin mereka belum mencoba rintangan fisik dari tempat itu. 3 rintangan besar sebelum level Jizun merupakan hal yang menakutkan. Dan semakin kuat potensi seseorang, maka rintangannya akan semakin sulit. Jadi jenis seperti Mu Chen pasti akan dalam masalah.
Bahkan Liu Ying dari Asosiasi Anying Akademi Huangling dan Joshua dari Gunung Suanyin pernah gagal dalam rintangan fisik. Joshua yang kesal meminta Liu untuk menghentikan Xia karena bagaimanapun dia adalah tunangannya. Liu sadar betul Joshua hendak memprovokasinya, tapi karena mereka adalah tunangan maka dia harus menyapanya. Mereka pun datang sambil membicarakan Wen Busang dari kota Tianding dan juga Dong Yuan dari Asosiasi Tianyuan. Selain itu ada juga Xiao Yoren yang adalah tunangannya. Di sini Liu Ying pun memperkenalkan dirinya kepada mereka. Tapi Xiao Yoren tidaklah terima hubungan mereka diberitahukan. Pasalnya itu adalah gimmick dari kerja sama saja. Ia sama sekali tidaklah mengakuinya. Joshua sendiri akan menghukum Mu Chen karena menuduh dia telah menggoda kakak iparnya. Serangan hendak ia lakukan, namun Mu Chen bisa dengan mudah membalikan keadaan. Ternyata Dong Yuan juga ada di sini. Ketegangan antara murid Akademi Beichang dan Asosiasi Anying menjadi perhatian semua orang. Karena kapan lagi mereka bisa melihat pertarungan besar. Liu Ying paham Joshua sudah tidaklah sopan. Namun dia mengingatkan kalau Mu Chen telah berani menggoda tunangannya. Dan juga mempermalukan Asosiasi Anying. Mu Chen menanyakan apa yang dia inginkan. Seseorang hendak menghentikan perselisihan itu, namun dia malah menyentuh seorang pria dan seketika saja dia langsung meledak. Alhasil perhatian pun berpindah ke arah pria itu yang ternyata dia adalah Mo Xingtian dari Istana Longmo. Kekuatannya tidaklah main-main dan tugas yang telah diberikan kepadanya adalah menghabisi nyawa Mu Chen. Serangan dilakukan oleh Loli namun mudah ditahan olehnya. Mu Chen menghentikan tindakannya dan meminta Mo Xingtian untuk segera pergi. Sedangkan Liu Ying tidak ingin terlibat dalam urusan mereka. Sementara Lingxi ini terlihat sangatlah tenang. Ternyata Mo Xingtian sudah mensimulasikan bagaimana cara dia menghabisi Mu Chen. Dan percaya diri dia hendak menyerangnya. Namun Lingxi segera memberikan peringatan kepadanya. Hanya saja serangan itu masihlah belum bisa menghentikan Mo Xingtian. Serangan coba dia lakukan, tapi dengan sangat mudah Lingxi menghancurkan semuanya. Dan bahkan menghentikan pergerakan Mo Xingtian dalam formasi miliknya. Atas apa yang terjadi, kini nyawa Mo Xingtian lah yang dalam bahaya. Mu Chen sempat tidak menduga Mo Xingtian itu masih dapat bertahan dari serangan awal Lingxi. Semua itu terjadi karena ia masihlah belum serius. Pasalnya di hadapan kekuatan level Zizun, ia tak akan bisa lepas dari serangan Lingxi. Alhasil semua orang pun terkejut karena ia masih muda namun sudah berada di level Zizun. Tapi sebuah tekanan langsung saja muncul di mana ia sangatlah kesal kepada mereka yang berani menindas yang lemah. Formasi pada Mo Xingtian pun dihancurkan. Kekuatan ini berasal dari naga hitam. Berhubung perselisihan mereka semakin besar, jadi Lingxi kembali menggunakan berbagai formasi penyerangan. Yang membuat naga hitam tersadar kalau dia adalah master formasi yang dimiliki oleh Akademi Beichang. Beberapa formasi miliknya dapat mudah naga hitam atasi. Dan begini situasi pun semakin memanas saja. Untungnya ketua Akademi datang dan meminta naga hitam untuk segera berhenti. Karena jika tidak, peperangan akan terjadi di antara mereka. Adu kekuatan pun terjadi yang menyebabkan tekanan dan ledakan kekuatan besar telah terjadi di tempat itu. Ketua Akademi mengingatkan naga hitam kalau Istana Longmo bisa saja tersingkir sebelum latihan ini dimulai. Naga hitam tidaklah terlalu peduli. Selain itu, mereka juga sudah sangat berani datang kemari. Jadi Istana Longmo akan membuat mereka mengingat kembali tentang pertarungan sebelumnya. Naga hitam bersama Mo Xingtian pun pergi dari tempat itu. Sedangkan Ketua Akademi meminta semua murid untuk kembali. Terlihat kalau Liu Ying hendak memprovokasi murid lainnya, namun Dong Yun tidak terlalu tertarik. Xiao Yoren memuji kemampuan Mu Chen, sepertinya latihan kali ini akan sangat menarik. Ia pun pergi dari hadapan mereka. Pada sore harinya, Mu Chen tengah bersantai. Namun Loli mengingatkan kalau besok adalah hari di mana pelatihan dimulai. Jadi dia penasaran Mu Chen tengah memikirkan apa. Ternyata dia itu merindukan alam Beiling. Kala itu ada seorang master di level Rontian yang telah menguasai sebuah wilayah. Tapi sekarang dia sudah berada di level Tongtian. Loli yakin keluarganya pasti akan sangat bangga kepadanya.
Sebelum pergi, Mu Chen pernah berkata kepada ayahnya kalau dia itu akan pulang bersama ibunya. Jadi suatu hari nanti dia akan menemukan keberadaan ibunya. Namun Mu Chen sadar betul kalau saat ini dia masihlah belum cukup kuat. Loli tetap meyakinkannya kalau semua itu pasti bisa Mu Chen atasi. Seharusnya rintangan itulah yang mengkhawatirkan kedatangan Mu Chen. Di sini Mu Chen pun menggoda Loli karena dia tahu betapa khawatirnya ia saat ia melewati tantangan untuk mencapai level Tong Tian. Loli sempat kesal kepadanya, tapi dia mengingatkan kalau di latihan nanti ada Mo Xingtian yang sudah melewati rintangan fisik. Istana Longmo pasti tidak akan pernah melepaskan Mu Chen. Mu Chen paham betul kalau cepat atau lambat pertarungan akan terjadi. 想家跟老爹说过，将来一个荣天境的强者，就还担心吗？你还好意思提？公，早晚会有一战。 Selain Mo Xingtian, ada Li Ying dan para murid lainnya. Mereka telah memiliki kekuatan untuk bisa melewati rintangan fisik. Jadi Loli takut hal yang berbahaya akan mengancam Mu Chen. Jadi itu berencana untuk ikut, namun karena kota hanya satu, jadi Mu Chen memintanya untuk tidak perlu khawatir. Selain itu ia berjanji untuk membawa pulang pencucian Sengling agar bisa digunakan oleh Loli juga. Padahal benda ini sangatlah langka, namun Mu Chen malah berencana untuk membawanya pulang. Sebenarnya Loli agak kesal kepada Xia karena menjadikan Mu Chen sebagai tameng perjodohan mereka. Mu Chen berjanji ia tidak akan ikut campur dalam masalah Xiaoyaoren. Tapi bukan berarti Loli tidak ingin mereka dekat. Karena dengan kemampuan Xiaoyaoren, mungkin dia bisa membantu Mu Chen. Loli meminta Mu Chen agar tidak berjuang seorang diri. Karena selama ini Mu Chen selalu menanggung masalah seorang diri. 还有那个夏悠然，他们之间的是非， Masih di kota sebelumnya, kita dibawa kepada kelompok Mu Chen. Terlihat kalau Xia membawa tas yang begitu besar, sebab dia ingin melakukan yang terbaik pada pelatihan kali ini. Beberapa botol siluman api dia berikan kepada Mu Chen. Ini semua ia lakukan sebagai permintaan maaf atas kejadian kemarin yang harus membuat Mu Chen terlibat. Xia pun mengajak mereka ke platform mekanisme, karena sebentar lagi pelatihan akan segera dimulai. Semua orang yang ada di kota ini pun mulai berkumpul untuk melihat hal tersebut. Tapi ada seorang gadis kecil yang hampir saja terjatuh. Mu Chen menyadari hal itu, tapi dia kalah cepat dari pria bernama Hun Busang. Aliran Tianding Akademi bubar. Sementara itu Mu Chen dan Loli pun pergi, yang ternyata Hun Busang tengah memperhatikan mereka. Berhubung pelatihan akan segera dimulai, ketua akademi pun memberikannya sebuah jimat. Jika ada bahaya yang mengancam nyawa Mu Chen, ia harus menggunakan jimat tersebut. Dan begitulah dia bisa keluar dari Gunung Sengling. Ling Xi juga memintanya untuk berhati-hati dan tidak perlu memaksakan dirinya. Sementara itu Loli sangatlah mengkhawatirkannya karena dia takut Mu Chen akan dalam bahaya. Tapi Mu Chen menenangkannya. Pasalnya dia itu tidak akan mengambil resiko yang besar. Loli pun menitipkan Mu Chen kepada Xia. Di sisi lain, Dong Yuan, Liu Ying, dan Zhou Xuan sedang berada di tempat yang sama. Di saat mereka di dalam sana, ingin meminta bantuan kepada Liu. Nah, sesaat kemudian, Liu pun mulai mengalami perubahan yang mana seketika saja semua perhatian tertuju ke sana. Sementara itu, Naga Hitam memberitahu Mo Xingtian kalau Asosiasi Anjing dan Asosiasi Tianyuan telah berjanji kepada Istana Longmo. Jadi selanjutnya, Mo Xingtian harus menyelesaikan hal tersebut. Kembali ke pancaran emas itu yang perlahan mulai membuka sebuah gerbang. Para murid pun bergegas untuk pergi memasuki tempat tersebut, karena itu adalah pintu menuju pelatihan Gunung Sengling. Xia meminta Mu Chen untuk selalu berada di sisinya, dan begitulah maka tidak akan ada yang berani yang mendekati mereka. Tapi bisa atau tidaknya mereka mendapatkan penyucian, semua itu tergantung pada diri mereka sendiri. Mu Chen paham dan dia juga berjanji tidak akan membebaninya. Perjalanan pun mereka lakukan, disusul juga oleh kelompok Liu Ying. Bahkan Hun Busang juga ikut, tapi dengan cara menebeng ke beberapa orang. Mo Xingtian juga bergerak sesuai perintah Naga Hitam. Ia melakukan penyerangan kepada beberapa murid, dan tentu dia tengah mengincar Mu Chen. Untung saja Xia berhasil melindunginya, tapi tas besarnya itu harus tergores dan membuat beberapa hartanya pun terjatuh. Ini seketika saja membuat para warga berebut. Xia sangatlah kesal kepada Mo Xingtian, tapi dia itu tidak terlalu peduli dan meninggalkan mereka.
Pada akhirnya kita pun dibawa masuk ke dalam Gunung Sengling. Tempat ini sangatlah berbahaya, bahkan sudah banyak murid yang tumbang. Xia meminta Mu Chen berhati-hati karena meskipun mereka telah melewati rintangan fisik, tetapi di jalur itu mereka tetap sulit untuk bisa melindungi diri. Sebuah serangan langsung saja muncul yang membuat murid di depan mereka seketika saja meninggoy. Dalam perjalanan itu, Xia juga menjelaskan kalau beberapa orang tidak tahu adanya harapan untuk penyucian, karena hampir semuanya datang kemari untuk mencari harta karun. Jadi lebih baik Mu Chen abaikan orang-orang tersebut. Pasalnya mereka harus pergi ke tempat penyucian. Selama perjalanan itu berlangsung, Mu Chen pun melihat keberadaan dari Wen Busang. Tapi tiba-tiba saja kertas hitam miliknya mulai bereaksi. Jadi Mu Chen meminta Wen Busang untuk berhati-hati. Berkat peringatan Mu Chen lah ia masih selamat. Sementara para murid lainnya pun harus menjadi korban. Itu adalah arus udara. Mereka harus segera mencari tempat bersembunyi. Mutiara penangkal angin telah Xia gunakan, di mana ini adalah harta tingkat tinggi. Berkat harta itulah Mu Chen bersama Xia aman-aman saja. Berbeda hal dengan para murid lainnya yang langsung meninggoy. Xia terus membawa Mu Chen pergi karena bagaimanapun arus udara ini bukanlah hal yang mudah untuk diatasi. Beberapa murid mencoba untuk menahannya karena mereka percaya diri sudah melewati rintangan fisik. Namun hasilnya mereka itu langsung dilenyapkan. Sementara itu, Mu Chen kembali merasakan reaksi yang kuat yang seketika saja membuat arus udara muncul. Kini posisi mereka sudah terkepung. Tapi Mu Chen segera melakukan pergerakan untuk bisa melindungi Xia dari amukan serangan itu. Dengan teknik petir miliknya, Mu Chen bisa dengan mudah melakukan pergerakan cepat sambil menghindari serangan yang tertuju kepada mereka. Selain itu, Mu Chen juga menggunakan kertas hitam miliknya untuk bisa mencari tempat yang aman dari serangan tersebut. Hingga akhirnya mereka berada di sebuah celah bebatuan, di mana itu adalah tempat yang aman untuk mereka berdua. Xia bahkan kembali menggunakan hartanya demi bisa memastikan keamanan mereka. Hanya saja dia itu agak malu karena saat ini dadanya berada tepat di dekat Mu Chen. Sampai akhirnya Mu Chen sadar dengan apa yang terjadi. Karena itulah dia pun perlahan-lahan mulai menjauh. Bagi Xia, Mu Chen sangatlah baik sampai-sampai mengingatkan Wen Busang tentang serangan barusan. Meskipun semua orang di sini saling bersaing, tapi jika membantu sesama, mungkin kedepannya mereka bisa bekerja sama. Karena itulah Mu Chen mencoba mencari beberapa rekan yang baik. Di sini Xia bingung bagaimana cara Mu Chen merasakan datangnya arus udara. Sebenarnya Mu Chen juga kurang paham. Tapi entah kenapa muncul perasaan aneh pada tubuhnya. Perasaan itu jugalah yang menuntun mereka kemari. Waktu teruslah berlalu hingga gelombang arus udara pun berhenti. Mu Chen merasa ada hal yang luar biasa di dalam gumpalan cahaya di sana. Ternyata seorang leluhur level Zizun surgawi kuno telah meninggal di sini. Gumpalan cahaya itu adalah harta karun yang terbentuk dari tubuh sucinya. Tapi harta seperti itu tidaklah mudah didapatkan, jadi mereka tak boleh gegabah. Jika Mu Chen tertarik, Xia bisa memberikan beberapa harta kepadanya. Namun karena kertas hitam telah membuat keputusan, jadi itu pasti adalah hal yang penting bagi dirinya. Karena itulah Mu Chen berencana untuk memasuki tempat tersebut. Dia tahu di sana sangatlah berbahaya, namun ia meminta Xia untuk tidak khawatir, karena dia ini tahu batasannya. Jika memang tak bisa mendapatkan harta itu, maka dia akan mundur. Mereka akan bertemu di tempat penyucian. Tapi Xia sering diajarkan untuk membalas budi, jadi dia pun akan merangkul pinggangnya. Mu Chen meminta maaf karena barusan adalah keadaan mendesak. Xia paham dan karena Loli telah memintanya untuk menjaga Mu Chen, jadi dia memintanya untuk mengambil harta di sana. Perjalanan pun segera mereka lakukan menuju jalur di sana. Hanya saja badai udara itu sangatlah berbahaya. Terlihat banyak murid yang telah menjadi korban di tempat tersebut. Kemungkinan besar telah muncul harta spiritual yang tak biasa di tempat ini. Kelompok Liu Ying juga ada di sana, di mana tujuan awal mereka hanyalah tempat penyucian. Tapi siapa yang menduga kalau harta level Zizun surgawi akan muncul? Untuk mendekati tempat itu tidaklah mudah kecuali mereka memiliki mutiara penangkal angin. Seketika saja perhatian mereka teralihkan kepada Mu Chen yang tengah menggunakan mutiara tersebut. Mereka tidak ingin membiarkannya mendekati harta di sana.
Jadi Yosuan memberitahu semua orang kalau Mu Chen memiliki mutiara penangkal angin. Jadi mereka tak boleh membiarkannya mendekati harta itu. Alhasil beberapa murid mulai melakukan pergerakan untuk bisa mengejarnya. Xia akan menahan orang-orang itu sementara Mu Chen diminta untuk pergi terlebih dahulu. Di sini Mu Chen menggunakan mode dewa petirnya untuk bisa mempercepat pergerakannya. Tapi di depan sana ternyata sudah ada Dou Yuan yang memintanya untuk menyerahkan mutiara tersebut. Namun karena Mu Chen tidak sudi, jadi dia langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Di mana kini Mu Chen telah berada di dalam domain milik Dou Yuan. Pertarungan singkat sempat terjadi, namun Mu Chen tidaklah memiliki banyak waktu untuk meladeninya. Untung saja ada arus udara yang menghancurkan domain tersebut. Dan munculnya arus udara itu pada murid lainnya berusaha untuk kembali bersembunyi. Tapi arus ini terlalu cepat dan berhasil menghabisi beberapa murid. Sementara Xia berada di tempat aman bersama Liu Ying dan Yosuan. Karena harta level Jizun itu memiliki kesadaran spiritual, jadi jika mendekatinya maka arus udara akan menyerang. Bagi mereka, mungkin Mu Chen akan segera berakhir. Tapi Xia yakin kalau semua itu bukanlah masalah untuk Mu Chen. Terlebih lagi dia sudah diakui oleh Ling Xi. Nah, saat itulah Liu Ying hendak bergerak. Xia mencoba untuk menghentikannya. Namun Yosuan tidak akan membiarkan hal tersebut. Kembali kepada Mu Chen di mana dia tengah menghadapi serangan dari arus udara. Tapi serangan tidak datang dari depan saja karena Liu Ying pun datang untuk menghabisinya. Pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka, di mana terlihat dengan jelas sangatlah hebat dalam menggunakan daggernya. Tapi meskipun begitu, beberapa serangannya berhasil Mu Chen hindari. Tapi serangan itu justru berhasil menghancurkan mutiara penangkal angin. Xia muncul untuk bisa menghentikan tindakan Liu Ying. Ternyata Yosuan sudah berhasil ia tumbangkan. Liu Ying memintanya untuk tidak melindungi Mu Chen. Sementara itu, Mu Chen memintanya untuk pergi ke tempat aman karena dia akan tetap melanjutkan perjalanan. Tentu saja Xia mencoba menghentikannya karena sekarang dia tidak memiliki penghalang angin lagi. Meskipun begitu, Mu Chen akan tetap maju karena dia itu memiliki sebuah pengalaman. Liu Ying sendiri bergegas membawa Xia pergi dari tempat itu. Sedangkan Mu Chen mulai mengingat apa yang dulu pernah terjadi. Pergerakan cepat terus-menerus Mu Chen lakukan demi bisa menghindari arus udara. Tapi semakin ia mendekat, maka serangan pun semakin banyak. Bahkan kini posisinya pun telah terkurung. Sampai pada akhirnya Mu Chen pun memilih untuk memasuki arus udara. Ini sangatlah berbahaya, bahkan membuat mode dewa petirnya hancur. Hanya saja Mu Chen tidaklah menyerah dan perlahan-lahan ia sudah hampir tiba. Hingga akhirnya tempat ini mulai bereaksi dan membuat para murid lainnya menjadi panik. Mereka bergegas pergi karena bagaimanapun arus udara tengah mengamuk. Sino berpindah kembali ke dalam pusat badai, di mana ternyata Mu Chen telah berhasil masuk ke sana. Di sana dia pun melihat tulang peninggalan level Jizun surgawi. Seketika saja harta itu pun memberikan tekanan kepadanya, yang mana Mu Chen sangatlah sulit untuk bisa bergerak. Tapi kertas hitamnya juga memberikan sebuah reaksi, jadi Mu Chen harus berusaha untuk bisa menahan harta itu. Dengan usaha yang begitu keras, akhirnya Mu Chen berhasil mendapatkan tulang tersebut. Tetapi luka-lukanya kembali terbuka. Selama proses ini berlangsung, kertas hitam mulai bereaksi. Akan tetapi lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah badai di sana usai, kini banyak orang yang berkumpul untuk bisa melakukan penyerangan kepada Mu Chen. Karena bagaimanapun dia telah berhasil mendapatkan harta level Jizun. Terlihat kalau saat ini Liu Ying tengah bekerjasama dengan Dou Yuan untuk bisa mengalahkan Mu Chen. Tapi di tengah pertarungan itu, Wen Wusheng datang untuk bisa membantu Mu Chen, yang sepertinya dia itu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Sementara harta yang barusan Mu Chen dapatkan ternyata berisikan ilmu keabadian. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini,
langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.